Halo, selamat pagi Bapak Ibu teman-teman semua, apa kabar? Semoga suara saya dan visual saya terdengar dan terlihat jelas di layar Anda. Semoga tetap produktif. Apa kabar dari Jakarta? Untuk yang di Jakarta dan di Bandung mungkin sudah merasakan paginya agak mendung, tetapi terima kasih sudah mau hadir di suasana pagi yang mungkin lebih nyaman bobo, tetapi kita hari ini berkumpul dan mudah-mudahan doa saya kita semua selalu dalam keadaan sehat. Selamat datang sekali lagi pada webinar kita hari ini yang memiliki tema apa yang bisa kita lakukan untuk Sungai Citarum, kolaborasi menuju Citarum bersih. Webinar ini diorganisir oleh Green Generation Foundation dan Konsorsium Citarum Repair, Waste for Change, dan River Recycle, didukung juga oleh Coca-Cola Indonesia. Perkenalkan Bapak Ibu teman-teman sekalian, saya Puri Anindita yang akan memandu webinar pada hari ini yang merupakan sesi kedua dari program Citarum Repair. Citarum Repair ini, Bapak Ibu teman-teman sekalian, ini punya tujuan untuk mencapai Sungai Citarum bersih dengan ekosistem yang sehat, di mana masyarakat, kita semua, termasuk saya, dapat kembali merasakan manfaatnya secara berkelanjutan. Nah, pada webinar kedua ini, kita akan ditemani oleh narasumber dari berbagai sektor, ini mulai dari pemerintahan, perusahaan swasta, peneliti, hingga LSM. Topik yang akan kita bahas pada hari ini masih berkaitan dengan tujuan memahami Sungai Citarum lebih jauh. Nantinya diharapkan kita semua, termasuk saya, ini juga dapat menjaga dan melestarikan Sungai Citarum dengan lebih baik, sehingga bisa kembali menjadi sumber denyut nadi perekonomian masyarakat sekitar. Sudah bergabung bersama kita secara virtual 4 pembicara yang akan berbagi pengetahuan mereka dan perspektif terkait kondisi Sungai Citarum. Sudah hadir Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat, Bapak Didi Aji Sidik, Sarjana Sains MP. Selamat pagi Pak Didi Aji. Terima kasih sudah bergabung. Sama-sama, Bu. Tetap semangat ya Pak Didi Aji. Nanti kita akan mendengarkan paparan dan juga akan diskusi lebih lanjut. Kemudian narasumber kita yang kedua, selamat datang Guru Besar Teknik Sumber Daya Air ITB, Profesor Insinyur Muhammad Syahril Badri Kusuma, PhD. Prof. Syahril, selamat pagi dari Jakarta. Selamat pagi, Ibu dan Bapak sekalian. Senang bisa bertemu. Senang juga melihat Bapak kondisinya sehat dan semangat ya. Kemudian sudah ada narasumber kita yang ketiga, ini Direktur Public Affairs, Communications and Sustainability PT Coca-Cola Indonesia dan juga Wakil Ketua Pelaksana Coca-Cola Foundation Indonesia, Bapak Triyono Priyo Susilo. Pak Tri, selamat pagi. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman semua. Senang sekali bisa hadir pada hari ini. Senang melihat energinya Pak Tri begitu semangat. Dan ini dari Bandung teman kita yang satu ini Direktur Eksekutif Green Generation Foundation, Mbak Vanessa Letizia, biasa disapa Mbak Ines. Hai Mbak Ines. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana Bandung? Dingin. Iya. Tapi tetap semangat, terima kasih sudah bergabung. Nah, Bapak Ibu teman-teman sekalian, demi ketertiban dan juga kelancaran webinar kita hari ini, saya mohon perkenan Bapak Ibu yang telah bergabung untuk mematikan mic atau melakukan mute audio. Silakan juga manfaatkan fitur Q&A yang ada di layar untuk menuliskan pertanyaan. Silakan dicicil dari sekarang yang nanti akan dibahas di sesi tanya jawab setelah kita mendengarkan paparan dari masing-masing narasumber. Nah, Anda juga bisa ajukan pertanyaan spesifik kepada para pembicara dengan menambahkan hashtag tanya Didi Aji atau hashtag tanya Prof. Syahril. Bisa gunakan juga hashtag tanya Triyono atau hashtag tanya Vanessa kepada pembicara yang Bapak Ibu tuju. Untuk penanya dan peserta yang beruntung ini akan mendapatkan merchandise menarik dari Green Generation Foundation dan juga Coca-Cola Indonesia. Sementara itu, jika Bapak Ibu, teman-teman sekalian punya pertanyaan kepada tim admin kami, seperti misalnya perlu bantuan teknis terkait webinar, ini bisa disuarakan lewat fitur chat. Jadi untuk bertanya silakan gunakan fitur Q&A, untuk chat ini jika perlu berkomunikasi kepada admin.
Nah, langsung saja kita sambut pembicara pertama pada hari ini, Bapak Didi Aji Sidik. Sekilas tentang beliau, beliau adalah lulusan Magister Teknik Lingkungan, kini menjabat sebagai Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik di BPBD Provinsi Jawa Barat. Nah, pada pagi hari ini, Pak Didi Aji akan bicara lebih banyak tentang peran Dinas Lingkungan Hidup atau DLH dalam mengelola Sungai Citarum dan program kerjasama dengan pemangku kepentingan lain. Kepada Pak Didi Aji Sidik, kami persilakan. Silakan Pak Didi. Terima kasih. Yang pertama kami sampaikan terima kasih kepada penyelenggara di sini, dalam hal ini Green Generation dulu yang telah memberikan kesempatan kepada kami dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat ya, untuk kita sharing lah informasi, kita berbagi pengalaman di sini dalam pengelolaan lingkungan. Dalam hal ini mungkin yang terkait dengan program Citarum Harum. Ya. Ini sharingnya dari ini Mbak ya, tapi nanti saya sebenarnya ada 3 slide lagi yang sudah saya tambahkan, tapi saya belum sempat kirim, nggak apa-apa lah, lewat saja. Nanti saya tambahannya dari saya ada di sini. Oke, silakan Pak, dikomunikasikan nanti dibantu oleh kami. Silakan Pak. Terima kasih. Nah, sebelum kita ini, mungkin saya akan sampaikan dulu ada beberapa hal yang perlu kita pahami bersama, bahwa kita sadari setiap orang itu, ini kan kita bicara mengenai sampah ya. Sebelum kita pahami dulu bahwa setiap orang ini kan menghasilkan sampah gitu. Kita ini setiap hari menghasilkan sampah. Rata-rata, ya ini berdasarkan dari standar ini, kita mengetahui bahwa rata-rata kita itu menghasilkan sampah 2,5 liter per orang per hari. Dan kemudian juga tingkat kemampuan ekonomi juga berpengaruh terhadap timbulan sampah. Jadi ada kemampuan ekonomi yang lebih tinggi itu biasanya menghasilkan sampah lebih banyak, karena kita kan lebih banyak menggunakan hal-hal yang sifatnya sekali pakai buang, itu lebih untuk di orang-orang yang ekonomi lebih tinggi itu biasanya lebih sering gitu. Kemudian yang perlu kita ketahui juga, ini yang lucunya ini, kalau di hari libur ini jumlah sampah itu malah lebih banyak dibandingkan dengan hari kerja. Mungkin kalau libur mungkin lebih banyak konsumsi, lebih banyak, sehingga lebih sampahnya jadi lebih banyak seperti itu. Ya, mangga berikutnya. Nah, kita sudah di kita ada Undang-Undang tentang Persampahan Nomor 18 Tahun 2008. Di sini kita ada yang namanya kewajiban setiap orang dan kewajiban pengelola kawasan. Nah, dalam mengelola sampah di sini sebenarnya setiap orang itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 itu mempunyai kewajiban untuk bisa mengurangi sampah dari sumbernya dalam hal ini, dan juga menangani sampah mulai dari sumbernya dengan cara yang berwawasan lingkungan. Jadi oleh karena itu sebenarnya sudah diamanatkan kita itu harus sudah melakukan pemilahan dari awal dari sumbernya. Kemudian juga untuk pengelola kawasan seperti kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas lainnya seperti kantor dan sebagainya, itu sebenarnya harus mengelola pengelola kawasannya itu wajib menyediakan fasilitas untuk pemilahan sampah. Nah, akan tetapi sampai dengan hari saat ini kita masih banyak yang fasilitas umum yang masih belum menyiapkan fasilitas pemilahan sampah. Itu. Jadi kalau berdasarkan amanat kita mempunyai kewajiban, secara individu mempunyai kewajiban ini, pengelola kawasan juga mempunyai kewajiban ini. Jadi kalau RT RW itu sebagai suatu kawasan sebenarnya juga harus ada menyediakan fasilitas pemilahan sampah. Berikut.
Nah, kemudian kita juga di bab 10 pasal 29 Undang-Undang 18 ada beberapa ketentuan, yaitu ada yang sifatnya larangan. Jadi setiap orang itu dilarang yang pertama memasukkan sampah ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. Oleh karena itu kita ini ya dilarang untuk mengimpor sampah gitu kan. Nah, kemudian mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun. Kemudian mengelola sampah yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Kemudian juga membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan. Kemudian juga melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pembersihan akhir. Karena itu sebenarnya ini berlaku untuk Pemda dan kabupaten kota ya. TPA itu ya tidak boleh lagi sekarang, harusnya sudah tidak ada open dumping lagi gitu kan. Jadi semuanya harusnya sanitary landfill. Kemudian juga dilarang untuk membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Jadi untuk pembakaran itu kan ada teknologi thermal untuk pengelolaan sampah, itu juga harus memenuhi ketentuan teknis tersebut. Ini yang sekarang juga banyak kaitannya dengan di program Citarum Harum ini juga banyak dipertanyakan juga, ya, jadi ramai. Untuk menangani sampah yang banyak di sungai secara cepat di beberapa titik tertentu ada melakukan pembakaran sampah, sedangkan ketentuan teknisnya belum tahu apakah karena ini kondisi darurat atau tidak ya, mungkin nanti bisa kita diskusikan. Berikutnya, mohon maaf suara saya masih kedengaran tidak? Masih jelas Pak, jelas dari saya. Kemudian dari konsekuensi dari Undang-Undang 18 tersebut ya tahun 2008 ini ya, jadi pertama produsen misalkan seperti ini Coca-Cola ya pabriknya harus bisa membatasi menjadi bisa mereduce jumlah sampah yang dihasilkan dari produk mereka. Ya pembatasan ini juga dilakukan oleh konsumen. Jadi produksinya dibatasi, konsumennya juga harus membatasi dengan mengkonsumsi produk yang sedikit menimbulkan sampah. Gitu. Kemudian juga mengubah perilaku. Ya. Dalam hal ini sampah diperlakukan sebagai sumber daya. Jadi mindsetnya harus dirubah. Jadi sampah itu harus diperlakukan sebagai sumber daya, bukan sebagai waste atau sebagai yang sesuatu yang harus dibuang. Dengan menjalankan prinsip 2R, reuse dan recycle. Yang ketiga, konsekuensi dari undang-undang tersebut, pengelolaan sampah walaupun domain pelayanan publik, tetapi tidak lepas dari tanggung jawab masyarakat dan pelaku bisnis. Jadi ini masalah sampah ini merupakan masalah bersama, jadi semuanya juga bertanggung jawab. Berikut yang konsekuensi yang berikutnya yang ini hal ini penekanannya kepada Pemda, yang perlu Pemda adalah menyusun strategi pengelolaan sampah yang berisi antara lain di sini penyusunan strateginya itu dalam pengelolaan sampah. Pertama menyusun perda pengelolaan sampah. Untuk Jawa Barat kita sudah mempunyai perda sampah. Kemudian juga membuat rencana dan melaksanakan penutupan TPA yang masih menggunakan sistem open dumping. Kemudian data dan sumber sampah, harus menyusun data dan sumber sampah yang akurat. Kemudian menetapkan zonasi wilayah pengelolaan sampah, menetapkan target pengurangan sampahnya. Untuk target ini kita sudah ada di perda, sudah ada ininya. Kemudian menetapkan lokasi TPST dan TPA. Kemudian harus bisa menciptakan kelompok-kelompok masyarakat dalam dan melakukan pembinaan dan pelatihan. Berikut. Nah ini peraturan terkait dengan pengelolaan sampah. Ini ada turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang sampah ini. Di tingkat pusat kita ada PP 81 Tahun 2012 ini tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Kemudian juga ada Perpres RI Nomor 97 Tahun 2017 tentang Jakstranas. Nah ini kalau di daerah kita sudah membuat karena mempunyai kewajiban ya, kabupaten kota juga provinsi, kabupaten juga harus menyusun Jakstrada. Itu sudah ada untuk Jawa untuk melalui Pergub ya, Jakstrada Pergub Jabar tahun nomor 91 tahun 2018. Kemudian juga ada Permen LI terkait sampah nomor 13 tahun 2012 ini tentang pedoman pelaksanaan reduce, reuse, recycle dan melalui bank sampah. Selain itu juga tahun 2020 ini sudah ada PP peraturan pemerintah ini dan nomor 27 tahun 2020 ini tentang untuk pengelolaan sampah spesifik. Di sini di dalam undang-undang ini kan ada yang namanya sampah spesifik. Ya. Nah, di sini di mana sampah spesifik itu adalah sampah rumah tangga yang tercampur dengan bahan B3 ataupun dengan limbah B3.
Ini pengaturannya di situ, akan tetapi sampai saat ini pedomannya belum ada. Berikut. Nah, ini saya sampaikan di sini, ini perlu dipahami ya, di sini ini ada dalam pengelolaan persampahan ini ada pembagian urusan. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Di sini ada bagi dua, lingkup urusan dan pekerjaan umum dan lingkup urusan untuk lingkungan hidup. Di sini untuk pemerintah pusat ini mempunyai urusannya adalah penetapan pengembangan sistem pengelolaan persampahan secara nasional, kemudian pengembangan sistem pengelolaan persampahan lintas daerah provinsi dan sistem pengelolaan persampahan untuk kepentingan strategis nasional. Nah, untuk adapun pekerjaan umum ini lebih banyak kepada pemerintah kabupaten kota juga, pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam daerah kabupaten atau kota masing-masing. Di sini untuk pemerintah provinsi hanya pada pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan yang sifatnya regional. Nah, begitu juga dengan lingkungan hidup, pemerintah provinsi untuk persampahan ini hanya untuk penanganan sampah di TPA dan TPST regional. Kalau di Jawa Barat ini kita sudah ada 3 wilayah ya untuk penetapan sampah regional. Yang pertama untuk yang di Legok yang masih sekarang itu yang yang akan dibuka ini yang di Legok Nangka, Nambo, dan nanti ada Cirebon itu ya. Kemudian untuk yang lainnya itu lebih ke arah kabupaten kotanya masing-masing. Jadi pengelolaan sampah, penerbitan izin pendaur ulangan sampah sampai ke dengan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta. Ini ada di kabupaten kota. Sedangkan pemerintah pusat ini menerbitkan izin insinerator pengolah sampah menjadi energi listrik, penerbitan izin pemanfaatan gas metan. Nah, ini untuk listrik dan ininya, kemudian pembinaan pengawasan penanganan sampah di TPA, kemudian penetapan pengawasan tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah, kemudian pembinaan pengawasan tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah. Ini lebih mengarah kepada IPR. Berikut. Nah, ini kalau di Jawa Barat sendiri, ya, kita sudah kebijakan yang saya pengelolaan sampah yang kita gunakan. Kita mengacu pada Undang-Undang 18 tahun 2008 dan Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang pemerintahan daerah tentang persampahan. Nah, ini kita terjemahkan menjadi dalam bentuk Perda Jabar nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan sampah di Jabar. Di sini di perda tersebut kita sampaikan bahwa ada kewajiban setiap orang untuk bisa mengurangi timbulan sampah. Ini diterjemahkan juga dalam Pergubnya nanti. Kemudian pengelolaan di kawasan, kemudian juga pembuatan TPS 3R, ini juga nanti harus dituangkan dalam Pergub. Perda ini harus dituangkan dalam Pergub di sini. Kemudian di Perda ini kita melakukan pengelompokan minimal ada 5 jenis. Kemudian pembatasan penggunaan sini kantong plastik. Nah, ini melalui Perda dari kabupaten kota masing-masing. Ini dihimbau di dalam Perda ini untuk kabupaten kota menyusun Perda tentang pembatasan penggunaan kantong plastik. Nah, tapi dari 27 kabupaten kota yang ada di Indonesia yang sudah membuat Perda ini baru beberapa, belum semuanya. Dan ini juga sulit untuk dijalankan. Nah, kemudian TPPAS bersama dengan antara gubernur dan kabupaten kota ini melakukan MOU untuk penyusunan sampah yang sifatnya regional. Kemudian dari ini juga kita mengacu pada Perpres RI nomor 97 tahun 2006 tentang Jakstranas, ya, kebijakan strategi nasional dalam pengelolaan sampah. Di sini untuk ada arah kebijakan, jadi harus ada pengurangan, kemudian penanganan target sampai dengan tahun 2025. Di sini ditargetkan ada pengurangan sebesar 25%, ya. Kemudian yang tertanganinya harus 70%. Dan itu juga harus ada di pemantauan untuk pencapaian target ini. Jadi kita pengurangannya itu harus mencapai 30% nanti sampai dengan tahun 2025. Penanganannya harus 70%. Penanganan di sini adalah berarti yang dikelola yang sampai dengan di TPA. Kemudian di sini ini juga Perpres ini ada ditindaklanjuti oleh Permen LHK nomor 10 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan Jakstrada, pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Nah, ini pada ini target ini. Di sini ada arah kebijakan
strategi program target Jakstrada Provinsi sebagai acuan untuk kabupaten kota dalam penyusunan operasional ya, bidang urusan LH dan juga penyusunan neracanya. Nah ini Permen LH ini sudah diwujudkan di kita untuk Jawa Barat ini sudah ada Pergubnya nomor 91 tahun 2008 tentang Jakstrada di sini. Berikut. Nah ini kondisi umum saya sampaikan timbulan sampah di Jawa Barat ya. Nah, ini Provinsi Jawa Barat, ini timbulannya ini per harinya adalah sekitar 35.556 ton per hari. Nah, ini sangat banyak sekali ya. Ini masing-masing komposisi persentase dari 27 kabupaten kota yang ada di kita ya. Seperti ini. Nah ini dari siang ini per hari segini, yang untuk yang Das Citarum sendiri adalah sebesar 9,68%-nya. Ini berat yang ada di Das Citarum yang berasal dari 629 desa prioritas di Das Citarum. Jadi yang untuk Das Citarum sendiri ini di 9,68% dari sini. Berikut. Nah ini kondisi persampahan di Das Citarum, ini data tahun 2017, saya belum mengupdate kembali ya, karena saya harus meminta dari Perkim, Dinas Perhubungan ini ya. Karena kalau di LH ini lebih mengarah kepada penyusunan kebijakan seperti Jakstrada, seperti itu. Kalau untuk fisik dan implementasinya itu melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman. Karena kita di LH-nya sendiri itu di pusatnya sendiri adalah di Departemen PUPR. Nah ini yang memberikan data ke kami pada tahun 2017 itu hanya 11 kabupaten kota ya yang memberikan, kita hitung di sini. Nah kita lihat bahwa benar ya bahwa jumlah timbulan sampah ini bergantung kepada jumlah penduduk. Ya. Jadi jumlah penduduknya besar, sampahnya juga besar gitu kan. Nah, itu. Bisa lihat di sini ini ya, Kota Bandung. Yang agak aneh nih Kabupaten Bogor nih. Nggak tahu apa masuk semua atau tidak. Tapi ini kita lihat persentase sampah yang tertanganinya yang berwarna abu-abu. Ini semuanya masih persentasenya masih di bawah 70 ya. Kalau kita nanti sampai tahun 2005 70% terlayani belum tercapai gitu. Nah, kita di sini bahwa rata-rata volume sampah yang ditangani itu baru 62,08%. Jadi masih ada 37,92 atau sekitar 40% ini tidak tertangani. Ya tidak tertangani itu kemana ya, dia tidak masuk ke TPA berarti ada di sekitar kita ya, yang di halaman, yang masuk di pinggir jalan dan sebagainya. Akhirnya kalau hujan tuh masuk ke saluran air terbawa ini ya, akhirnya masuk ke, kalau untuk kita yang di Bandung ini kan akhirnya akan masuk juga ke Citarum gitu kan. Oleh karena itu tidak hanya pada saat musim hujan ini di beberapa titik-titik tertentu itu biasanya kalau terhadap akan ada sampah yang menumpuk di sungai gitu kan. Karena kita persentasenya masih yang tertangani masih kecil. Berikut ya, berikutnya. Next. Nah, ini isu persampahan di Das Citarum sendiri. Ini kalau kita lihat di kondisi yang untuk sampah ini lebih banyak mulainya dari wilayah tengah di sini ya. Sampah ini yang berasal dari sampah rumah tangga ataupun domestik organik dan organik anorganik seperti bangkai hewan ya. Nah ini permasalahan yang krusialnya itu adalah kita bisa sampai terjadi seperti ini adalah dari pertama ini dari sisi perilaku masyarakat kita sendiri ya. Kemudian yang masih senang masih belum tertib masih belum tertib dalam pengelolaan sampah, kemudian masih terbatasnya TPS dan TPA, kemudian juga terbatasnya sarana angkut untuk sampah. Kita lihat timbulan sampahnya sendiri untuk setiap desa, untuk di Citarum itu sudah mencapai 10 sampai dengan 15 ton per hari.
Oleh karena itu juga membutuhkan angkutan yang memadai dan juga TPS-nya juga harus dan TPA-nya harus memadai. Saat ini juga untuk yang Legok Nangka ini masih belum beroperasi, gitu kan. Sebenarnya harusnya sudah cepat-cepat dilaksanakan, dioperasionalkan. Berikut next. Nah, ini kita pahami peningkatan timbulan sampah yang berada di mana-mana itu juga efeknya pada masalah lingkungan juga. Ini menjadi masalah bersama. Oleh karena ini ada liputan kita lihat ya dari pencemaran Sungai Citarum ya. Oleh karena itu keluar Perpres muncul Citarum, program Citarum Harum ini. Ya, kita kenapa sampai di Perpres, karena Citarum itu merupakan sungai, sudah dinyatakan sebagai sungai strategis nasional. Jadi kewenangannya sebenarnya ada di pusat. Karena itu penentuan untuk daya tampungnya juga kajiannya dilakukan, jadi dikeluarkannya juga oleh pusat, oleh Kementerian Lingkungan Hidup, bukan oleh Provinsi Jawa Barat. Kemudian pencemaran ini juga mengakibatkan kepada pencemaran air, kemudian juga pada lahan yang terkontaminasi, dan juga polusi udara yang akan berpengaruh kepada kesehatan dan mempengaruhi juga kualitas hidup. Karena kita tahu kalau sampah yang menumpuk terjadi pembusukan menghasilkan gas metan. Dan kita pahami metan itu daya rusak terhadap kotornya lebih 10 kali lebih besar dibandingkan dengan CO, dengan karbon. Berikut. Nah, ini waktu pada saat sebelum Citarum Harum kita pernah melaksanakan adanya namanya program Citarum Bestari. Ini kita bersama-sama masyarakat dan TNI melakukan gotong royong ya. Kita Citarum Bestari. Ini dokumentasinya, ini salah satu di daerah Kabupaten Bandung ya. Di mana pada saat musim hujan ini biasa karena terjadi, ini ada jembatan ini sebagai penghalang, sampahnya numpuk di sini semua. Nah, gitu. Nah, ini dilakukan pembersihan. Nah, ini setelah pembersihan, ini yang bekerja sama dengan TNI melakukan pembersihan. Nah, mudah-mudahan dengan pada program Citarum Harum ini kita bekerja sama dengan TNI yang selalu akan turun ke lapangan gitu untuk memantau kondisi ini dan mengedukasi masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipertahan ya. Walaupun nanti pada jauh lah kondisinya itu sudah jauh agak berubah ya. Tidak seperti pada tahun-tahun sebelum tahun 2017. Nah, kita mengharapkan 2020 akan jauh lebih baik. Nah, berikut. Nah, yang menjadi tantangan kita ini kalau untuk Citarum ini kan ini di kita di Jawa Barat ini terutama juga di Citarum. Di Citarum itu kan ada 13 kabupaten kota yang dialiri Sungai Citarum. Ini kalau sampah ini akhirnya masalahnya masalah sampah lintas batas gitu kan. Oleh karena itu sering ramai juga antara Pemda Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Kalau orang Kabupaten Bandung sering komplain katanya sampahnya itu banyaknya dari Kota Bandung. Nah, kita tahu kan anak-anak sungai yang dari sungai di Citarum itu ada yang berasal dari Kota Bandung seperti Cikapundung juga bermuaranya ke Citarum ya. Nah, karena itu potensi sumber sampah ini perlu diidentifikasi dan dianalisis ya. Ini yang agak rumit juga yang kita melakukan analisis, identifikasi dan analisisnya. Kemudian juga yang menjadi tantangan kita harus bisa melakukan upaya penanganan ini dalam pengelolaan ini harus dari sumber sampahnya itu. Jadi pengelolaan bersama termasuk pembagian peran. Terus ada itu kemudian pengelolaan khusus untuk daerah perbatasan seperti yang memasuki yang antar kabupaten dengan kota atau kabupaten dengan kabupaten itu harus ada penanganan khusus, harus ada koordinasi dan juga pembagian perannya seperti apa. Ini yang menjadi tantangan kita. Berikut. Nah, ini terkait dengan sampah plastik yang tadi diamanatkan di dalam itu dalam Perda Jabar ini kan sebenarnya kabupaten kota untuk segera menyusun juga perda yang terkait dengan pengelolaan sampah plastik Untuk di Jawa Barat sendiri, dari 27 kabupaten kota yang ada, yang sudah menyusun perdanya itu baru ada 1, 2, 3, 4, baru 8 kabupaten kota yang menyusun perda terkait dengan pengurangan sampah plastik, yaitu Kota Bogor,
Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Cirebon, Kota Bandung, Kota Sukabumi. Dan kalau kabupatennya baru 2, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Purwakarta. Ini masing-masing ininya bisa kita lihat di sini. Ya. Berikut. Nah, ini walaupun sudah ada perdanya ya seperti itu ya yang di beberapa kabupaten kota, tapi ini masih belum berjalan. Tapi saya kurang tahu informasi yang terkini mengenai untuk di Kota Bandung sendiri. Mungkin dari Green Generation lebih banyak tahu ya, karena saya dulu mungkin pada saat dulu pernah bareng-bareng dengan Green Generation itu di awal pada saat untuk inisiasi Earth Hour di Bandung ya, saya waktu dengan Pak Sano ya untuk bisa mengimplementasikan gerakan Earth Hour ya di Jawa Barat. Nah ini kalau ini masih tidak bisa berjalan untuk plastik ini, ini ada beberapa penyebabnya. Ini yang pertama masih kurang sosialisasi dan persiapan untuk implementasinya. Ini beberapa pendapat yang disampaikan melalui media massa ini karena kurang sosialisasi dan persiapan implementasi. Kemudian juga gerakan harus nasional. Nah, ini tidak berpayung hukum untuk nasionalnya, jadi itu. Kemudian juga tidak ada pembenahan di sektor hulu dan perbaikan mekanisme daur ulang. Ini berdasarkan informasi dari bbc.com ya, Indonesia. Kemudian juga tidak bertahap, seperti misalkan pembatasan sedotan dan kurang tegas gitu ya. Seperti itu. Kemudian ada perbedaan payung hukum di daerah. Seperti ini. Berikut. Ya, ini beberapa hal yang terkait dengan Citarum. Ya. Ini kita kan sering mengalami masalah di setiap pertemuan ya, anak sungai dengan sungai Citarum, itu biasanya ada penumpukan sampah ya. Nah, ini perlu dilakukan pemantauan. Nah, ini berdasarkan hasil laporan tiap sektornya dari dan sektor yang ada di program Citarum ini penumpukan sampah banyak terjadi di sektor 5, 4, 5, 8, 10 dan 18. Ini kita dalam program Citarum Harum ini membagi dari hulu sampai hilir ada beberapa sektor ya. Nah, ini di sektor-sektor ini 4, 5, 8 ini adanya di sampai 10 ini adanya sekitar Citarum Hulu ya. Jadi di antara Kabupaten Bandung, Kota Bandung ya. Itu. Nah, kalau untuk 18 ini sudah mengarah ke hilir. Nah, ini perlu adanya pemasangan kamera CCTV. Ini rencananya mau dipasang harusnya tahun 2020 ini sudah terpasang. Tetapi karena kondisi Covid ya. Di sini yang dia tempat-tempat yang biasa terjadi penumpukan sampah yang di Das Citarum. Jadi untuk mengatur kalau ada penumpukan di situ harus ditangani segera gitu kalau dari CCTV yang online seperti itu. Ini tidak bisa dipasang karena kita anggarannya dialihkan untuk COVID. Jadi ini tidak bisa terrealisasi tapi direncanakan kita untuk tahun 2021 mudah-mudahan bisa dipasang di titik-titik di Das Citarum ini yang merupakan tempat-tempat terjadinya penumpukan sampah. Kemudian penanganan sampah di Subdas, jadi di sini ya, jadi anak-anak Sungai Citarum. Jadi penanganan sampah langsung di tempat. Jadi di sini kepada penanganan seperti dilakukan pemeriksaan sumber sampah dan perencanaan untuk membuat TPST, tempat pembuangan sampah terpadu. Jadi TPS yang terpadu. Di situ ada pemilahan dan juga ada upaya untuk pengembangan bank sampah di situ. Jadi nilai sirkular ekonominya untuk coba ditingkatkan, barangkali lebih masyarakat lebih mau berpartisipasi di situ untuk masing kabupaten kota seperti ini. Berikut ya, mungkin dari saya ini ya ada beberapa saya izin untuk share dulu ya. Ada satu ini yang saya ada 3 slide yang mungkin terkait dengan informasi yang isu kita di sini. Yang terkait dengan sampah plastik, saya bisa izin share kok. Ya, ini lagi dicoba oleh tim admin kami. Bapak seharusnya sudah dalam kondisi sebagai host, sehingga sudah bisa share screen-nya, Pak.
Oh gitu ya, terima Ya, kasih. silakan Pak. Nah ini untuk sampah di Indonesia ini mengenai fakta mengenai sampah di Indonesia ini sudah menjadi sorotan dunia, terutama untuk sampah plastik ya. Nah ini berdasarkan Jembek et al. Ya tahun 2015 ya, kita nyatakan Indonesia ini menduduki posisi kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbesar, ya, peringkat kedua, terutama yang masuk ke laut ya di dunia. Ya ini jadi kita punya rekor, tapi rekornya rekor dalam hal produksi sampah plastik ya terbanyak. Jadi kemudian kita lihat di sini ya, ini juga mengenai sampah ini menjadi sorotan juga. Nah kita ini Indonesia nomor pembuang sampah selain tadi sampah plastik, dalam hal makanan juga kita nomor 2 setelah Saudi Arabia gitu ya. Kemudian kita faktanya di sini sebagian besar TPA kita ini masih open dumping. Ini juga mereka ini dengan TPA ini bisa menghasilkan metan ya, menghasilkan metan di mana tingkat bahayanya itu 25 kali daripada CO2 seperti itu. Kemudian yang perlu sekarang ini yang sedang PP yang terbaru yang nomor 27 ini juga berkaitan dengan sampah spesifik ya, di mana kita sadari bahwa banyak limbah B3 ya dan maupun pembangkang yang ada di sekitar kita yang kalau tercampur menjadikan sampah rumah tangga kita itu masuk kategori sampah spesifik, di mana kalau sudah menjadi sampah spesifik penanganannya itu tidak boleh sama dengan pelakuan terhadap sampah rumah tangga. Nah, sampai saat ini masih ada 2 versi gitu. Ini akan dikemanakan, akan dianggap sebagai apa? Kalau misalkan kita ada sampah rumah tangga, sedangkan bahan di kita itu banyak ada bahan B3 maupun ini seperti contoh-contoh yang ada di sini ya, kita bisa melihat ada yang bahan-bahan B3 ya, ada juga limbah B3 yang ini seperti ini. Nah, ini kan biasanya akan nyampur di situ. Nah, sebenarnya perlakuannya itu harus kalau sudah tercampur, kalau kita mengacu kepada aturannya ada sampah spesifik itu akan diperlakukan seperti apa? Nah, apakah sebagai sampah atau sebagai limbah B3? Karena kita ini ada 2 acuan untuk pengelolaan sampah. Yang pertama untuk Undang-Undang Nomor 18 ya, itu kalau sebagai sampah mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008. Dan turunannya itu akan harus mengacu pada PP 81 tahun 2012. Tapi kalau ini kita nyatakan sebagai limbah B3 karena sudah tercampur, nah ini harus mengacu kepada Undang-Undang 32 tentang pengelolaan impor dan PP-nya adalah kepada PP 101 khusus dalam hal ini mengenai tahun 2014 ini tentang pengelolaan limbah B3, di mana berarti kalau ini harus ada untuk penyimpanan dan segala macamnya itu harus ada izin ya. Jadi TPS ada TPS khusus, TPS limbah B3 yang dikeluarkan izinnya oleh kabupaten kota seperti itu. Nah, oleh karena itu, terkait dengan hal tersebut ya, kalau ini sebagai limbah B3, ini perlu ada pedoman gitu kan, pedoman yang dalam bentuk permen. Nah, nanti permen juga oleh kita harus ditindaklanjuti dengan Pergub ya seperti ini. Tentang untuk pedoman dalam bagaimana mengelola sampah spesifik ini. Yang sekarang ini tahun 2020 itu baru keluar PP-nya. Jadi untuk ini kan pedomannya saat ini yang saya ketahui sedang disusun oleh KLH dan segera akan dikeluarkan. Seperti itu. Mungkin dari saya sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan dengan diskusi saja. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Didi. Kita memulai hari dengan fakta yang menurut saya pribadi semacam langsung menjadi refleksi ya, bahwa ternyata rata-rata per orang ini menghasilkan 2,5 liter sampah per hari. Dan sayang sekali kita harus memulai dengan fakta yang kurang mengenakan, tapi itu adalah realita bahwa Indonesia peringkat kedua penyumbang sampah plastik ke laut,
tidak membanggakan, tapi mudah-mudahan segera ada perubahan perilaku dimulai dari diri sendiri termasuk saya. Kalau boleh saya soroti beberapa poin-poin menarik dari paparannya Pak Didi tadi, permasalahan krusial ini nomor 1 perilaku masyarakat, terbatasnya TPS, TPA, kemudian terbatasnya sarana sampah, jumlah sampah di tiap desa juga jumlahnya tidak sedikit, 10 hingga 15 ton per hari, ini terkait kondisi di tengah das Citarum begitu. Kemudian tantangannya sampah lintas batas, isu regional, jadi perlu koordinasi dalam penanganannya, perlu ada pembagian peran, kemudian perlu ada penanganan khusus di daerah perbatasan kabupaten kota, itu bagaimana. Kemudian mengapa program penanganan sampah plastik ini kurang berjalan? Ternyata adanya perbedaan payung hukum ini juga perlu disoroti bersama di daerah, kemudian tidak ada pembenahan di hulu, perbaikan mekanisme daur ulangnya juga bagaimana, kurang sosialisasi, dan perlunya ada gerakan nasional dengan payung hukum yang lebih luas. Kurang lebih begitu yang bisa saya rangkum, mudah-mudahan tidak salah kutip begitu ya. Tapi ini akan menjadi bahan diskusi yang menarik sekali. Saya sudah lihat beberapa teman-teman dengan antusias mengirimkan pertanyaan. Silakan teman-teman dicicil dari sekarang, sudah bisa digunakan fitur Q&A-nya, ditanyakan di situ. Dan jika ketika dilihat begitu teman-teman di Q&A sudah ada banyak pertanyaan dan ada pertanyaan yang mewakili pertanyaan Bapak Ibu teman-teman sekalian, langsung di-upvote saja sehingga itu menjadi prioritas kami mendiskusikan di sesi tanya jawab begitu ya. Oke. Sekarang saya mau dengar, sudah semangat sekali mau tahu perspektif dari pembicara selanjutnya, yaitu Profesor Insinyur Muhammad Syahril Badri Kusuma PhD. Beliau adalah lulusan Teknik Sipil ITB. Prof. Syahril telah menjadi Guru Besar Teknik Sumber Daya Air Institut Teknologi Bandung sejak tahun 2001. Kepedulian beliau terhadap permasalahan Sungai Citarum ini membawanya turut berperan pada program terkait seperti program konservasi dan revitalisasi kawasan daerah aliran Sungai Citarum sebagai sumber ketahanan pangan, energi, dan lingkungan hidup. Beliau telah menjadi bagian dari tim koordinasi pengelolaan sumber daya air wilayah sungai atau WS6C. Ini apa aja? Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian, Cisadane, Ciliwung, Citarum sejak 2010. Nah, kali ini Prof. Syahril akan membahas tantangan pengelolaan Sungai Citarum dari sudut pandang peneliti. Baik, kepada Prof. Syahril kami persilakan. Permisi Prof, sepertinya audionya perlu di-unmute dulu. Kami bisa melihat wajah Prof, tapi belum bisa. Ya, sudah oke. Lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat buat semua. Jadi pagi ini kita lakukan suatu upaya yang sangat mulia buat masyarakat ya, mengenai strategi pengelolaan terpadu untuk penyelesaian masalah Sungai Citarum. Apakah PowerPoint saya udah bisa dilihat, Ibu, Bapak sekalian? Terlihat dari sisi saya, Pak. Oke. Jadi yang akan saya presentasikan untuk memicu diskusi, lebih saya tekankan untuk memicu, karena saya yakin nanti akan banyak pertanyaan yang mungkin itu miss dalam apa yang kami sajikan. Nah, itu akan memperkaya apa yang sudah kami ketahui tentang Citarum. Ini bahan ini sebetulnya saya ambil dari event terkait dulu dimulainya Pak Jokowi ke Bandung, kemudian ada interaksi berupa koordinasi antara tim yang membersihkan Citarum waktu itu secara darurat dengan ITB dan ada beberapa perguruan tinggi lainnya. Nah, bahannya bisa nanti diminta ke penyelenggara event ini, sudah kami share yang lengkapnya. Ini adalah sebagian kecil. Nah, untuk strategi pengelolaan ya ataupun pengendalian permasalahan di Sungai Citarum, kita merefer kepada MDGs dan SDGs yang ada di UN ya. Itu kalau kita lihat di dalam PowerPoint ini, kita lihat ada permasalahan air di situ ya. Permasalahan di sini
yang sangat relevan terhadap pencapaian ya yang berupa target Sustainable Development Goal ya, atau SDGs dari UN ya. Nah, ini ada informasi khusus tentang ini bisa di-browse ya. Jadi di sini misalkan paling tidak ada 8 ya tentang air dan sanitasi ya dalam target SDG 6 ya, dan juga beberapa yang terkait dengan kebencanaan. Nah, berdasarkan itu ada suatu konseptual model yang terupdate ya, diantaranya bisa disarikan adalah pertama, pengelolaan yang ada tentang sumber daya di DAS itu harus merefer untuk penguatan upaya tentang pencapaian MDGs, Goal dan SDGs ya. Nah, jadi di sini penekanannya adalah apapun upayanya itu harus bisa dilakukan secara sustainable ya, berkelanjutan. Nah, di mana dalam pengelolaan itu harus mengcover ancaman bencana yang ada di DAS itu ya, mulai dari sekarang. Kemudian juga penekanannya itu dalam hal pengendalian ancaman bencana ini harus merefer pada sustainability dari fungsi sungai. Nah, ini hanya bisa dilakukan ternyata berdasarkan record-record yang ada, statistik internasionally ya, tidak hanya di Indonesia, itu harus memobilisasi kontribusi dari community yang ada di DAS itu ya. Nah, ini harus ditingkatkan upaya itu. Nah, ini adalah diagram yang kira-kira yang bisa kita share. Nah, biasanya ancaman yang paling besar itu yang akan mengamplifikasi bencana lainnya, baik dari kualitas air, sosial dan lain adalah banjir ya. Banjir itu akan meningkatkan skala ancaman dari masing-masing parameter yang punya kontribusi masalah di dalam suatu DAS ya. Jadi kalau kita lihat di sini biasanya yang menjadi besar perhatian itu banjir ya, banjir yang dikaitkan dengan manajemen daratannya, kemudian banjir itu bisa ada di hulu, di dataran rendah, dan juga di pantai gitu ya, di sekitar pantai, maksudnya pesisir. Nah, itu dikaitkan di sini dengan hazard management yang lain ya, kelongsoran, sampah, kualitas air dan lain-lain, itu semuanya teramplifikasi oleh banjir. Semuanya menyebar dengan cepat pada saat banjir. Dan semua sampah yang tidak bisa dikelola di darat, terakumulasi di permukaan tanah, biasanya pada saat musim hujan semuanya mengarah ke sungai ya, dan itu akan memperberat beban-beban yang ditimbulkan oleh ancaman banjir ya. Dan itu akan sampai ke pantai biasanya, kecuali ada tahanan-tahanan air berupa waduk, danau dan lainnya. Dan itu akan mempengaruhi untuk pengelolaan air yang di DAS itu. Yang tadinya bisa diminum tidak bisa, yang tadinya kapasitas untuk menahan itu besar seperti danau, waduk itu menjadi kecil dan seterusnya. Oleh karena itu biasanya ya harus dilakukan pengelolaan tersebut mengacu pada prinsip yang sebagai berikut ya. Satu, pengelolaan sumber daya air mengacu pada keseimbangan siklus hidrologi. Kemudian pengelolaan DAS ya, air, lahan, aktivitas dan fungsi sungai harus dilakukan secara terpadu dan harus kita adopt strategi yang terbaik buat semua stakeholder yang ada di situ. Nah, sehingga untuk itu harus dapat dipastikan pendekatan partisipasif ya dari stakeholder yang ada. Tidak bisa yang satu mendominasi dari stakeholder yang lain. Terutama ini biasanya yang bermasalah itu pada sungai-sungai yang mengalir pada lahan yang telah berkembang. Yang telah berkembang, contohnya Citarum, Bandung ini salah satu kota yang padat ya, kabupatennya juga demikian, banyak aktivitas yang sudah berkembang, bukan mulai berkembang tapi sudah berkembang. Ya. Nah, kemudian juga mengadop pengendalian ancaman bencana secara terpadu. Seperti yang saya sampaikan tadi, tidak hanya kualitas airnya, tapi juga banjir, kemudian kelongsoran, dan lain-lain. Nah, untuk itu ini mungkin sepintas untuk memberi gambaran apa yang dimaksud dengan siklus hidrologi. Jadi biasanya di tiap sungai itu ada siklus air ya yang
berlaku di suatu das, ya. Air biasanya menguap, sumber hujan itu dari uap, dari laut, dari tumbuhan, dari sungai, ya, dari waduk, semua menguap ke atas karena panas matahari, kemudian disebarkan oleh awan, ya, karena tiupan angin, ya, berkeliling di atmosfer, ya, ada yang naik ke gunung, dan semuanya itu pada akhirnya mengalami kondensasi. Di atas itu sangat dingin, karena kondensasi akan menjadi hujan. Nah, hujannya ini turunnya karena perubahan das yang tadinya bisa terprediksi dengan baik, itu menjadi lebih sulit. Demikian juga ada pengaruh perubahan iklim, itu menjadi lebih sulit. Dan sebarannya itu menjadi lebih sulit diprediksi, gitu ya. Jadi ada yang hujannya berlebih, ada yang hujannya berkurang. Ini semua harus dikelola, ya. Pada intinya itu. Nah, kalau kita tadi lihat ada hujan, ya, yang dipengaruhi oleh tiupan angin, sebaran jatuhnya, ya. Nah, itu nanti akan jatuh ke permukaan tanah menjadi debit di sini, ya. Jatuh ke permukaan tanah, kemudian ada yang masuk ke waduk, ada yang sungai, ada juga yang tembus dulu ke lahan, ya. Kemudian jadi infiltrasi, ada yang langsung bisa ke laut, ada yang keluar lagi di sungai sebagai mata air. Nah, ini semua ada besaran-besaran yang akan mempengaruhi berapa besar air yang mengalir di sungai, berapa yang menjadi air tanah, berapa yang dari air tanah itu kembali ke sungai mengalir, jadi aliran di sungai, ada juga yang langsung ke laut. Ada juga yang daerahnya itu sangat datar, ya, kayak di Kabupaten Bandung itu, sehingga alirannya lambat di sungai, lambat dibandingkan air yang datang dari hujan. Nah, itulah terjadi banjir, ya. Nah, kalau kita akumulasikan itu, kemudian kita ukur di sungai, kita akan dapat besarannya debit, ya, yang ada di sungai. Ya, kalau diukur kira-kira dari Januari ke Desember itu seperti ini, turun naik. Biasanya di Januari, Februari itu lagi penuh-penuhnya, ya. Kemudian ada juga yang di daerah kita lain di utara ekuator, misalkan ada juga di sekitar Agustus, ya, penuhnya itu tergantung. Dan juga tergantung sungai itu ada waduk yang dibangun atau tidak. Kalau ada waduk atau reservoir, artinya aliran air yang ada di hilir waduk itu atau reservoir itu seperti Jatiluhur bisa kita atur. Biasanya kita sebut regulated flow, ya. Jadi debitnya yang keluar setiap hari bisa kita atur. Tapi ada juga yang tidak, seperti yang di Kabupaten Bandung atau Kota Bandung ini, Citarumnya di atasnya belum ada waduk yang memadai jumlahnya, ya, hanya sedikit berupa lencah, ya, situ-situ kecil itu yang pengaturannya sangat kecil di Citarum. Belum ada yang sebesar misalkan Cirata ataupun Saguling, karena memang kondisi topografinya tidak memungkinkan untuk itu, ya. Adanya yang bisa kecil-kecil. Nah, dari data itu kita akan dapat besaran debit setiap hari. Di situ biasanya kita tentukan, harusnya kita bisa menentukan, ya, pembagian alokasi air yang ada di sungai itu, berapa besar untuk air minum, berapa besar untuk irigasi, berapa besar untuk industri, dan seterusnya. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Kita harus analisis itu, berapa alokasinya, itulah yang harus dirembukan oleh stakeholder yang ada dari sisi pemerintah, masyarakat, industri, ya, itu harus dibicarakan. Kenapa? Karena yang akan mempengaruhi sustainability dari sungai itu dalam melayani kita. Artinya bagaimana kita bisa memanfaatkan air yang ada di sungai itu bergantung bagaimana sungai itu bisa bertahan untuk melayani kita. Nah, ini yang saat ini belum berkembang dengan baik konsepnya di Indonesia. Inilah yang pada saat itu kita sampaikan ke pemerintah, ya, tentang bagaimana strategi menangani atau mengendalikan permasalahan di Citarum. Jadi di situ ada konsep-konsep pertama yang basic maintenance flow method. Jadi maintenance itu artinya memelihara debit yang ada di sungai agar bisa dimanfaatkan. Pertama untuk agar sungainya itu sustain kalau dari sisi long term planning, ya, jangka panjangnya, dan juga bisa kita manfaatkan dengan baik. Jadi kalau ada banjir, sebaiknya misalnya contohnya, itu berapa air yang harus memang dibuang, atau air dari banjir itu harus kita tahan sebagian.
itu bergantung daripada besar neraca air yang ada di sungai itu. Nah, tiap sungai harus kita hitung itu. Nah, ini kita belum melakukannya dengan baik di Indonesia. Belum ada SNI-nya. Nah, ini sebagai ilustrasi bagaimana kita melihat keterkaitan antara hujan yang tadi turun, ya. Kalau hujan itu turun, ini kita lihat di sebelah kiri atas ada penampang sungai, ya. Di kiri kanannya kita tahu sungai itu bisa macam-macam, ada yang dimanfaatkan sebagai peternakan, ya. Ada yang kebun, ada juga yang padi, ya, padi. Nah, ini ada juga di sungainya itu dulunya banyak ikannya. Nah, sekarang kalau yang sudah terkontaminasi, biasanya ikannya berkurang. Nah, ini semua kalau kita perhatikan, dan ini belum kita jadikan, tadi sudah disebutkan oleh Pak Didi, banyak juga aturan-aturan yang perlu, tapi belum ada. Ya. Nah, tiap kedalaman ini akan mempengaruhi, misalkan di badan sungai, ikan apa yang bisa hidup. Dan tiap kedalaman air di sungai itu akan mempengaruhi tanaman apa yang kiri kanannya bisa tumbuh atau bisa kita budidayakan seperti padi. Nah, biasanya ciri-ciri khas itu di kiri kanan bantaran sungai sebelum ada orang banyak itu bisa diidentifikasi dengan baik bagaimana interaksi antara sungai dengan sekelilingnya. Ya. Kalau misalkan Bandung itu kota Bandung yang di tengah sana, Balai Endah dan lain itu kalau kita lihat masyarakat lokal Jawa Barat ya dengan bahasa Sunda itu biasanya ada di situ kan misalkan ranca itu artinya rawa kalau nggak salah itu ya. Rawa itu biasanya dulunya itu adalah daerah tempat parkir air ya. Rawa itu ya. Itu secara alamiah seperti itu fungsinya. Artinya daerah situ adalah yang kita kenal sebagai lembah banjir alami. Jadi emang itu punya fungsi khusus kalau dari sisi naturalnya. Lembah banjir alami itu terbentuk biasanya untuk meresapkan air ya. Jadi air meresap ke tanah, dia merembes, dia itu pengalirannya bisa lebih luas dari genangan permukaannya ya. Jadi dia akan ke air tanah, kemudian tanah itu bisa mengalir secara horizontal ke luasan yang lebih luas. Nah, itu bisa membantu lahan-lahan yang dalam kesehariannya curah hujan itu jarang turun di situ. Dia dapat air tanah dari kiri kanannya sehingga tanahnya masih bisa ditumbuhi tanaman. Nah, dan ciri khasnya banyak sawah di situ ya, sawah-sawah yang sebelum ada irigasi pun sudah hidup di situ dan masyarakatnya petani. Nah, kalau sungainya baik airnya banyak yang mancing dulunya ya. Sekarang mungkin yang mancing jarang ya karena ikannya nggak ada juga yang dipancing. Nah, jadi ini kalau kita lihat kedalaman ini hubungannya apa dengan siklus tadi? Siklus yang turun tadi, air hujan yang turun itu akan terkait dengan berapa dalam air yang ada di sungai. Jadi itu ada kaitannya. Nah, dari data korelasi kedalaman, debit, hujan, itu harusnya kita bisa menyusun berapa besar air yang harus dijaga bulan Januari, Februari, Maret, dalamnya berapa, itu sesuai keinginan kita, apa yang bisa memanfaatkan air di sungai itu dan atau dibalik sungai itu diharapkan bisa dimanfaatkan untuk apa. Nah, termasuk waktu banjir. Ya, kalau memang nanti musim kering nggak ada air, nah itu menjadi kembali ke kita. Musim kering itu apakah kita akan mengurangi risiko kekeringan dengan memanfaatkan air yang berlebihan waktu musim hujan, waktu banjir. Nah, kalau itu diputuskan iya, artinya sebagian air yang banjir itu harus kita tahan, kita simpan seperti kita melakukan menabung di bank, kita tabung di suatu tampungan yang harus kita tentukan di mana, bergantung nanti dari area yang perlu dilayani oleh air itu pada saat air sangat kurang musim kering. Nah, inilah konsep-konsep yang harus dikembangkan apabila Citarum itu jangka panjangnya kita ingin kembalikan. Tapi itu semua harus ada analisis yang melibatkan stakeholder yang kita anggap berpotensi untuk berkontribusi dalam pengendaliannya. Nah, bagaimana itu? Nah, jadi untuk itu kita harus analisis. Ya. Ini biasanya di SOP-nya yang kita sebut fungsi sungai dikaitkan dengan water nexus. Water nexus itu adalah
hitungan-hitungan keairan yang terkait dengan aktivitas yang ada. Aktivitas apa aja yang butuh air, aktivitas apa aja yang terganggu oleh kebanyakan air, itu harus kita identifikasi, kita kuantifikasi besarannya, antara air yang dibutuhkan atau air yang akan dibuang, dikaitkan dengan kapasitas atau performance dari aktivitas itu. Itu yang harus dibicarakan. Ya. Nah, setelah itu dibicarakan, baru kita bisa menyusun restorasi. Ya. Tadi di kalimatnya Pak Didi, reparation. Ya. Kalau bahasa umumnya restorasi. Restorasi itu. Jadi kita harus tentukan yang ada sekarang apa, land use change-nya, perubahan-perubahan lahan sejak dulu sampai sekarang bagaimana, apa aktivitasnya, ya aktivitas kita semua, ya stakeholder sungai itu. Kemudian aktivitas khusus, ya yang terkait dengan produktivitas, industri, agriculture, energi dan lain. Nah, kita harus tentukan kunci-kunci perubahannya, ya. Yang itu kita bicarakan bersama. Nah, itu nanti kita lihat interaksi antara kebutuhan air tersebut, ya, dan juga ingin mengurangi kelebihannya, itu kita harus hitung semua. Baru kita bisa update, ya, bagaimana das itu di manage, ya, tentang tadi limbahnya, tentang alokasi airnya, tentang pengendalian sungainya, kebijakannya tadi yang harus dilakukan, ya, yang dibutuhkan kita harus terbitkan. Kemudian kontribusi dari masing-masing stakeholder tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah, atau dilakukan sendiri oleh industri, atau dilakukan sendiri oleh masyarakat. Semuanya harus gabung jadi satu. Nah, ini juga ada konsep di negara maju pun mafhum begini, ya. Jadi istilahnya risk reduction. Biasanya kalau udah terlanjur berkembang seperti Bandung ini, ya, Kota Bandung, Kabupaten Bandung sudah terlanjur berkembang. Masalahnya tidak hanya di fisikal, ya, di fisikal alamnya, di fisikal sungainya, tapi juga masalah sosial ekonomi. Ada aktivitas-aktivitas yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat dan juga masyarakat lainnya dalam skala regional, ya. Ya, itu yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Nah, biasanya dalam hal ini yang bisa dilakukan adalah menurunkan risikonya sampai pada level yang bisa diterima oleh semua stakeholder. Oleh itu, repair atau ini saya lewat aja, yang orang sudah banyak tahu. Nah, reparation atau restoration, ya, yang bahasa yang umumnya, itu harus kita lihat, ya. Karena setiap daerah seperti yang saya sampaikan selalu ada perubahan. Begitu ada manusia, kita butuh merubah area itu untuk kebutuhan kita, kebutuhan hidup yang minimal atau kebutuhan hidup yang lebih maju, mengembangkan industrinya, atau hanya pendidikan aja, atau hanya agriculture aja, itu semuanya bergantung. Tapi itu semuanya akan merubah apa yang ada yang sifatnya alami menjadi suatu area yang berkembang. Nah, dikaitkan dengan sungai, itu biasanya karena ada aktivitas manusia, ada perubahan lahan. Nah, secara hidrolik itu aliran yang sudah ada di sungai, kemudian hidrologi, hujannya itu, dia juga akan berubah. Nah, ini yang harus kita lihat kembali, kemudian kita bisa menetapkan strategi adaptasinya. Adaptasinya yang ekstrim ada dua. Satu, kita persisten dengan yang ada, kemudian kita bangun ketahanannya, atau kita menerima perubahan itu. Ketahanan itu artinya ekstrim, wah sungainya nggak boleh berubah, airnya harus tetap begini, harus bening, kelihatan wangi. Nah, itu yang mungkin awal-awalnya dulu. Nah, kemudian kita akomodir, change-nya oke lah bisa berubah, kita berubah, tapi berubahnya harus seperti ini, biar perubahan sungainya, airnya, dan lingkungannya bisa masih kita terima, tapi kita juga masih tetap bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang kita sepakati bersama. Nah, ini yang biasanya dilakukan dan telah dilakukan di negara maju, walaupun sekarang ada pengaruh perubahan iklim, mereka harus bisa mengupdate lagi. Ya, biasanya untuk negara yang sudah settle tentang sampah dan lain-lain yang seperti yang kita alami sekarang, itu dia masih mengalami satu problem pengaruh perubahan iklim yang masih belum ditemukan caranya untuk memprediksinya. Nah, biasanya di sini ada masalah Cilencang, banjir kiriman itu. Mereka bilang flash flood. Itu masih dalam progres metodologinya. Nah, ini adalah strategi, ya, accommodating change biasanya yang ditempuh. Ada dulu idealnya yang hijau ini. Nah, sekarang
ultimate yang kita nggak bisa terima ini. Nah, kita harus menetapkan bersama stakeholder ya, sepakat kita mau restorasi sampai sejauh apa. Nah, ini yang kita butuhkan kajian ini. Nah, kebetulan saya ada di Jabar, kemarin ditugasi jadi DRD, juga ini sudah saya sampaikan, tapi ada pandemik, ya macet juga. Ya. Nah, jadi transformasinya bagaimana? Ini yang kita, perubahan-perubahan yang bisa kita lakukan hanya sampai sini, dan kita mereser sampai sini. Nah, ini garis-garis ini harus kita tetapkan bersama, berdasarkan kajian. Kajian ini yang harus dilakukan dari sisi lingkungan, dari sisi aktivitas manusia, tadi industri, pendidikan, agriculture, itu juga harus kita tinjau lagi. Kemudian dari sisi usaha yang ada harus layak. Semua ini harus dibiayai. Harus dibiayai, tidak bisa oleh pemerintah sendiri, tidak bisa oleh industri, tidak bisa oleh rakyat. Semuanya harus berkontribusi. Kontribusinya apa? Itu juga harus dibicarakan. Dan jika disepakati, seperti yang disampaikan Pak Didi, harus ditunjang oleh kebijakan. Kebijakan yang sifatnya, kebijakan yang bersifat regional dan juga nasional itu harus integrated. Jadi satu kesatuan. Ini adalah sebetulnya kajian awal dulu, baru level identifikasi. Waktu itu ditanya ya pada saat awal-awal Citarum dibersihkan, kira-kira langkah-langkahnya seperti ini. Kalau waktu itu ditanya berapa tahun bisa. Nah, waktu itu kita juga butuh data lebih lanjut untuk mendalami ini. Jadi ini 2018 ya. Yang dilakukan bersih-bersih itu sebetulnya masih masuk emergency action. Karena apa? Karena dibersihkan itu yang di sumbernya belum berhenti ya. Jadi yang dibersihkan hanya di badan Citarum, badan sungai utamanya. Di cabang-cabangnya, di Citepus tadi diungkapkan oleh Pak Didik ya, itu masih jalan ya, dari tempat wisata karena yang jualan ya UKM itu yang di pinggir jalan, dia mau buang sampah dengan baik belum ada wadahnya ya, di mana ya. Akhirnya kadang ditinggal di tempat, waktu hujan tergelontor masuk sungai ya. Nah, ini akan balapan terus. Memang sempat kita amati lebih baik sekarang daripada dulu ya. Dan itu walaupun capek harus jalan terus. Emergency ini jalan kalau kita mau lihat bersih. Selama usaha-usaha yang di kanan ini tidak dilakukan, ini akan begini terus ya. Jadi ada sampah, ada sedimen, penurunan kualitas air, ini akan jalan terus. Itu kuat-kuatan ya, yang bersihin, yang ini dengan sumbernya. Sumbernya harus diturunkan ya, tadi Pak Didi bilang. Turunnya berapa, itu harus dibicarakan. Bagaimana kemampuan kita bersama, stakeholder, menurunkan itu. Nah, itu sebenarnya ada hal-hal yang sederhana yang bisa ditempuh, ada juga yang rumit. Kalau ada satu stakeholder yang macet gitu kontribusinya. Nah, ini adalah kira-kira usulan yang kerjasama ya. Kalau memang udah kurang ini ya terpaksa ya pihak lain yang sudah berkemampuan lebih dibanding kita, ya misalkan international institution ya, memang biasanya kita perlu reference paling tidak, lihat sungai mana yang serupa, itu kenapa dia bisa bersih kita enggak, aktivitasnya lebih dikit, kita dia lebih banyak tapi lebih bersih. Nah ini sebetulnya paling tidak di sisi itu benchmark, bagaimana kita menetapkan target-target, bagaimana kita melaksanakan rencana-rencana itu, bagaimana kita bisa melakukannya bersama, ya itu kadang-kadang kita butuh, paling tidak untuk itu ya. Dan ini bersama tadi ya. Nah ini adalah record-record yang kita lihat, yang kita jadikan untuk menyusun gambar ini ya. Jadi dulu ada di Eropa Timur itu sungai yang kotor dibanding yang lain, misalnya Danube ya, sampai ada lagunya Danube itu ya. Dia untuk bersih sampai sekarang ini nyusunnya tuh udah puluhan tahun ya. Dan itu saya lihat kemarin itu yang biasanya kotor udah bersih ya. Udah bersih, ikannya ada lagi dan seterusnya ya. Nah, mungkin ini tadi saya foto-foto ya yang ada itu. Nah, saya pikir dari saya untuk men-trigger diskusi, waktunya dibatasi, udah cukup buat saya. Begitu, moderator. Baik, terima kasih Prof. Senang sekali dengan paparan Prof tadi, mendapatkan perspektif dari peneliti. Tadi kita sudah belajar
perlunya adanya kerjasama ya, sepertinya itu menjadi penting, dan ini sebenarnya juga sudah dikatakan oleh Pak Didi, perlu ada pembagian peran. Nanti kita akan diskusi lebih banyak, teman-teman. Terima kasih yang saya sudah lihat banyak sekali yang baru bergabung tadi di tengah paparan. Selamat datang teman-teman dari Palu, dari Padang, dari Tasikmalaya. Ini pasti diskusinya akan seru. Silahkan dicicil pertanyaannya, gunakan fitur Q&A untuk bertanya, entah itu kepada semua narasumber atau ditujukan kepada narasumber khusus, silahkan. Dan saya sudah tidak sabar untuk mendengar apa paparan dari pembicara kita selanjutnya. Pagi hari ini ada Pak Triyono Priyosusilo atau yang biasa disapa Pak Tri. Beliau merupakan Direktur Public Affairs, Communications, and Sustainability dari PT Coca-Cola Indonesia. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Wakil Ketua Pelaksana Coca-Cola Foundation Indonesia, serta Ketua Umum Asosiasi Industri Minuman Ringan atau ASRIM. Selama 15 tahun berkecimpung di industri minuman ringan, Pak Tri turut aktif di berbagai organisasi terkait seperti PRACE atau Packaging and Recycling Association for Indonesia Sustainable Environment. Beliau juga tergabung di GAPMI, Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Forum Industri Pengguna Gula, FIPG, serta Asosiasi Industri Minuman Ringan atau ASRIM, di mana beliau memang menjabat sebagai Ketua Umum. Dan kali ini Pak Tri akan membahas mengenai kontribusi pihak swasta dan program kerjasama yang bisa dilakukan untuk membersihkan Sungai Citarum. Baik. Terima kasih, Puri. Selamat pagi semuanya. Maaf. Selamat pagi, Pak Tri. Silakan. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas undangan dan kesempatannya pada pagi hari ini. Saya coba share sedikit screen saya. Kalau tidak keberatan, mudah-mudahan bisa terlihat. Mudah-mudahan bisa terlihat semuanya. Terlihat dari sisi saya, Pak. Oke, baik. Terlihat, Pak. Baik. Oke. Baik, saya mulai saja sedikit. Saya sebenarnya presentasi saya tidak panjang, cuma 8 slide, tapi mudah-mudahan bisa sedikit memberikan gambaran bagaimana kami selaku salah satu pihak swasta, private sector, coba turut membantu dan terlibat terkait dengan pengelolaan sampah plastik, dan dalam hal ini konteksnya juga mendukung bagaimana kita bisa mengelola Sungai Citarum dengan lebih baik. Nah, ini mungkin tadi sedikit sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya, bagaimana kondisi di Indonesia di mata global. Sayangnya kita memang dilihat sebagai kontributor nomor 2 terbesar di dunia terkait dengan sampah plastik di laut. Tetapi kami dari sisi kami sangat mengapresiasi bahwa pemerintah itu sudah mempunyai rencana untuk bagaimana mengelola itu. Kami lihat ada 3 goal besar yang sudah dikomunikasikan oleh pemerintah, yaitu bagaimana bisa mengurangi 70% sampah plastik di laut di tahun 2025. Kemudian ada juga goal yang terkait dengan pengurangan sampah sebesar 30% dari sumber, terutama untuk industri, dan juga terkait dengan pengelolaan sampah sebesar 70%. Dari seluruh sampah yang ada, dan ini menurut saya suatu tujuan yang sangat mulia yang perlu didukung bersama. Jadi walaupun headline-nya adalah Indonesia itu tertimbun sampah, tetapi kita yakini dan kita optimis bahwa Indonesia punya plan dan punya kemauan untuk keluar dari masalah ini, dan itu yang mungkin menurut saya menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita dukung dan kita dorong. Nah, ini kalau kami melihat dari kacamata kami, memang ini suatu data yang sangat menarik. Ini adalah data yang dikeluarkan oleh National Plastic Action Partnership, suatu platform kolaborasi yang dipimpin oleh Kementerian Kemenkomarves, Kemenko Maritim dan Investasi. Nah, data ini menunjukkan bahwa sebenarnya Indonesia itu kalau kita lihat sebagai positifnya adalah masih ada opportunity atau kesempatan untuk bagaimana kita bisa mengelola lebih baik sampah-sampahnya. Kalau kita lihat di sisi kiri, di tahun 2017 kurang lebih ada kurang dari 7 juta ton sampah yang diproduksi. Nah, dari 7 juta ton sampah itu 61% belum dikumpulkan atau belum dikelola dengan baik.
Nah, yang sudah dikumpulkan adalah 24%. Nah, di mana 7% adalah dikelola oleh informal sektor. Nah, dan kita lihat dari sini sebenarnya bagaimana kemudian sampah-sampah tadi terkelola dan terdaur ulang. Nah, ada yang didaur ulang 10% didaur ulang, kemudian 20% masuk sebagai control disposal, ada 9% yang masuk dalam set, tapi ada 48% yang open burning. Nah, ini yang menjadi dibuang saja di alam, atau ada yang akhirnya bocor atau masuk ke dalam laut. Nah, ini adalah suatu data yang menurut saya cukup menarik dan cukup penting untuk kita pahami bersama, karena kita bisa melihat di mana sih kita bisa melakukan upaya-upaya untuk bisa mendukung agar tadi goal yang dari pemerintah tadi kita bisa capai bersama. Nah, tentunya kami sebagai perusahaan yang juga memakai plastik sebagai bahan baku untuk kemasan produk kami juga ingin menjadi bagian daripada solusi. Kami memahami bahwa itu adalah hal yang tepat untuk kami lakukan, tidak saja karena untuk menjaga planet kita, tapi menjaga juga masyarakat kita, dan juga tentunya jangka panjang akan menjaga bisnis kami juga. Nah, inilah aspirasi kami ingin menjadi bagian daripada solusi dan bukan menjadi bagian daripada problem. Nah, visi kami sebut adalah World Without Waste. Nah, visi ini sudah dikomunikasikan oleh CEO kami di tahun 2018 yang lalu, di mana beliau menyampaikan bahwa prinsipnya by investing in our planet and our packaging, we can help make the world's packaging a thing of the past. Jadi kita harapkan bahwa kami dengan terus sertanya kami bisa membantu dan menjadikan isu plastik ini menjadi isu yang bukan lagi menjadi isu, tapi menjadi suatu hal yang sudah kita bisa selesaikan. Nah, goal besar kami adalah kami ingin membantu mengkolek dan merecycle a bottle or a can for everyone we sell by 2030. Jadi berapa banyak yang kami jual di tahun 2030, kami berharap, kami mentargetkan untuk kita bisa membantu mengumpulkan dan mendaur ulang sebanyak yang sama. Nah, ini yang menjadi penting karena apa? Karena ini adalah suatu aspirasi. Kami belum bisa dibilang bahwa kami sudah menemukan cara yang paling pas untuk mencapai aspirasi tersebut, tapi kami meyakini bahwa dengan kita punya aspirasi dan aspirasi ini didorong secara dan dimonitor secara ketat dari global maupun dari setiap negara, maka kami meyakini itu bisa dicapai. Nah, ada 3 pilar yang kami meyakini bisa menjadi pilar yang tepat untuk bagaimana kami mencapai target tersebut. Pertama adalah desain, kemudian collect, dan kemudian adalah partner. Nah, ini yang tadi disampaikan sedikit mungkin di pembicaraan di awal adalah kalau dari sisi desain, itu adalah kami melihat ke diri kami sendiri. Kami melihat secara internal. Apa yang bisa kami lakukan di dalam bisnis kami untuk satu adalah make sure bahwa material kemasan kami itu 100% adalah recyclable atau bisa didaur ulang. Kemudian goal keduanya adalah bagaimana material-material yang kita pakai di dalam packaging kami itu juga bisa nantinya berasal dari bahan daur ulang. Jadi bukan lagi mengambil bahan-bahan yang sifatnya virgin. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita sudah bisa mengurangi pemakaian bahan-bahan material virgin sendiri. Nah, 3 inilah menjadi aspirasi kami dari sisi desain, bagaimana kami mengelola diri kami sendiri. Jadi kami melihat produk-produk kami coba nilai adakah hal-hal yang kita bisa lakukan untuk kita bisa mencapai ketiga goal tersebut dari sisi desain. Nah, kemudian tentunya di pilar kedua adalah terkait dengan collection atau pengumpulan. Nah, kalau kita lihat tadi di data yang sebelumnya saya sudah sampaikan, kita melihat bahwa sebenarnya PR besar di Indonesia adalah terkait dengan pengumpulan sampah. Nah, disinilah kami ada 3 goal besar di dalam pilar pengumpulan, yaitu bagaimana kita bisa mendukung terciptanya suatu sistem collection yang benar-benar mumpuni atau benar-benar robust,
yang bisa berlaku di seluruh Indonesia. Ini tidak mudah karena memang kalau kita ngomong plastik, plastik itu beragam sekali bentuknya. Ada plastik PET, ada HDPE, kemudian ada juga fleksibel atau PP dan lain sebagainya. Ada monolayer, ada multilayer gitu loh. Bahkan ada non plastik pun juga ada aluminium, ada mungkin kertas atau sifatnya karton, minuman karton dan lain sebagainya. Jadi banyak hal yang perlu dipertimbangkan untuk bagaimana meng-create atau mendukung terciptanya suatu collection system yang bisa benar-benar mumpuni untuk mengcover tipe-tipe material tersebut, serta juga bisa mengcover geografis Indonesia yang cukup unik, yaitu 17.000 pulau. Berbeda mungkin di negara-negara maju, negara-negara Eropa, Amerika, yang umumnya adalah daratan, sehingga transportasi sangat mudah. Nah, Indonesia mempunyai tantangan tersendiri karena apa? Karena 17.000 pulau tadi menjadi lebih susah untuk mengambil dan mengelola sampah-sampahnya. Dan kemudian goal kedua dari sisi collection, setelah sampah-sampah tersebut terkumpulkan, nah ini kita kembalikan kepada konsep yang tadi disampaikan, yaitu Undang-Undang 18 Nomor 2008, yaitu jangan melihat sampah tadi menjadi sampah, tapi lihatlah menjadi sebagai suatu bahan baku atau resources. Nah, bagaimana kami juga mendorong bagaimana agar sampah-sampah plastik tadi yang sudah bisa dikumpulkan dikelola menjadi bahan baku atau didaur ulang untuk bisa dipergunakan sebagai bahan baku untuk produk baru ataupun mungkin juga produk yang sama, produk yang serupa. Nah, ini yang kita coba dorong untuk di Indonesia. Dan kemudian yang ketiga tentunya adalah bagaimana kita juga bagaimana mengajak komunitas, teman-teman untuk memahami apa yang perlu dilakukan untuk bisa melakukan daur ulang. Nah, ini penting juga. Dan yang ketiga tentunya partnership atau kemitraan, karena kita pahami bahwa ini isu yang sangat besar, tidak bisa hanya dilakukan oleh 1-2 perusahaan, jadi kami harus bersama-sama. Nah, di sini kami juga mendorong terbentuknya organisasi yaitu PRACE, Packaging Recycling Association for Indonesian Sustainable Environment, yang saat ini anggotanya ada 6 perusahaan, tapi harapan kami ke depannya bisa akan lebih banyak lagi. Nah, mungkin saya masuk sedikit dari sisi desain, agar lebih detail. Mungkin teman-teman bertanya seperti apa sih yang tadi diomongin Pak Tri, desain itu maunya seperti apa. Nah, ini kita lihat adalah sebelah kiri, yaitu RPET, atau untuk kami adalah PET yang paling banyak dipakai. Jadi kami mendorong untuk bagaimana kami bisa menggunakan recycled PET sebagai bahan baku untuk kemasan kami. Ini juga perlu proses, karena terus terang untuk memakai bahan baku recycled PET untuk produk minuman itu harus bisa mencapai suatu kualitas yang disebut food grade. Nah, sayangnya di Indonesia itu belum banyak perusahaan yang bisa memproduksi food grade recycled PET. Setahu saya baru hanya ada 1 perusahaan yang bisa melakukan. Jadi ini kami perlu bekerja sama dengan industri daur ulang untuk bagaimana bisa mendorong terbangunnya kapasitas food grade recycled PET di Indonesia dengan memanfaatkan sampah-sampah di Indonesia. Dan yang kedua adalah yang agak di kanan atas adalah terkait dengan, kalau kami menyebutnya light weighting, atau bagaimana mengurangi pemakaian bagaimana mengurangi pemakaian plastik, atau utamanya adalah virgin plastik. Nah, ini kita ambil contoh, misalnya ada gambar Ades di sini, yaitu di mana Ades ini salah satu produk kami di awalnya adalah memakai untuk yang 600 ml, memakai 34 gram plastik di tahun 2014. Di tahun 2019 kami sudah berhasil turunkan menjadi 27 gram. Demikian juga di kemasan-kemasan lainnya seperti itu. Jadi memang kami berusaha untuk terus-menerus mengurangi pemakaian plastik virgin untuk produk-produk kami. Sebagai gambaran saja, sejak 8 tahun terakhir, kami sudah berhasil mengurangi 10.000 ton plastik, pemakaian plastik yang melalui upaya-upaya lightweighting ini. Yang mungkin kalau kita dilakukan, kami akan memakai sebanyak itu. Tapi alhamdulillah kita bisa kurangi. Dan yang ketiga adalah terkait dengan memudahkan untuk daur ulang sendiri. Nah, ke depan mungkin teman-teman semua akan melihat kalau selama ini beli Sprite warnanya hijau, ke depan nanti jangan heran kalau melihat Sprite botolnya warnanya bening. Kenapa? Karena kita pahami ternyata botol bening itu nilainya lebih tinggi di tingkat pemulung. Jadi kalau kita mengeluarkan botol dengan warna bening, insya Allah pemulung akan lebih tertarik untuk mengambil, sehingga akan lebih banyak yang terkumpul dan lebih banyak akan memasuki alur daur ulang.
Nah, ini yang kita harapkan, ketiga hal ini yang secara jangka pendek kita akan fokuskan. Kedepannya tentu kami juga melihat alternatif material baru untuk packaging kami. Nah, terkait dengan collection, ini juga menjadi hal yang sangat penting saya sampaikan tadi. Ada kami bagi lagi menjadi tiga elemen strateginya. Satu yang paling besar adalah structural collection, yang tadi kami sampaikan adalah bagaimana kita mendorong terbentuknya sistem pengumpulan sampah yang mumpuni. Nah, di sini melalui PRACE, kami mendorong terbentuknya suatu organisasi baru yang disebut PRO, atau Packaging Recovery Organization, yaitu suatu organisasi non-profit yang tujuannya adalah satu, yaitu meningkatkan pengumpulan sampah-sampah kemasan dan meningkatkan tingkat daur ulang dari sampah-sampah kemasan tersebut secara nasional. Dan ini adalah upaya voluntary dari sisi industri yang kami lakukan saat ini, dan kami tahun ini insya Allah kami akan memulai pilot project-nya di Jawa Timur dan Bali Lombok. Insya Allah 2 tahun ke depan kami akan pilot project setelah kami memahami detail-detailnya di lapangan. Kami akan melakukan ekspansi agar upaya itu bisa menjadi skala nasional atau seluruh Indonesia. Nah, kemudian ada juga terkait dengan community collection. Nah, ini adalah bagaimana kami bekerja sama dengan komunitas, bagaimana kami bekerja sama dengan teman-teman di akar rumput, dengan masyarakat, dengan civil society untuk bersama-sama mendorong peningkatan collection. Ada beberapa program yang kami lakukan, baik bersama-sama antara lain dengan Generation Foundation maupun juga dengan yang lain di Indonesia. Yang cukup banyak kita lakukan antara lain adalah Plastic Ribbon, Eco Ranger, Dropbox Jaga Indonesia, dan tentunya adalah Citarum River atau Citarum River Cleanup atau Citarum Repair. Nah, ini adalah menjadi salah satu ujung tombak juga karena kami rasa penting untuk mendukung upaya yang dilakukan oleh masyarakat. Yang terakhir tentunya adalah consumer engagement. Kami sebagai perusahaan yang mempunyai brand, kami ingin memanfaatkan juga power of our brand untuk bisa mendorong education and awareness atau pemahaman masyarakat, ataupun juga call to action atau mengajak masyarakat atau konsumen untuk bersama-sama terlibat di daur ulang ataupun pengumpulan. Contohnya adalah yang kami lakukan tahun lalu adalah ADES, di mana kami bekerja sama dengan salah satu e-commerce, kalau saya bilang adalah Gojek, untuk mendorong agar konsumen bisa mengirimkan botol-botol kemasan bekasnya ke bank sampah terdekat dengan diberikan suatu insentif. Itu sebagai salah satu contoh. Nah, ini mungkin saya lanjutkan. Ini yang terakhir adalah tentunya terkait dengan Citarum sendiri. Nah, ini memang bagian dari saya sampaikan adalah bagian dari inisiatif kami secara global. Coca-Cola juga mendukung upaya untuk membersihkan 9 sungai di dunia. Nah, ini melalui Beanie of Ocean Initiative, suatu mitra global di Amerika. Nah, dari 9 ini di Indonesia terpilih yaitu adalah Sungai Citarum. Dan di sini kami bekerja sama dengan Generation Foundation sebagai lead-nya. Nah, ini adalah upaya yang memang baru kami mulai. Ini adalah dukungan kami untuk bagaimana kami bisa mendukung terciptanya Citarum yang lestari, Citarum yang bersih, yang tentunya kita pahami Citarum adalah urat nadi bagi masyarakat, terutama masyarakat Jawa Barat. Nah, harapan kami tentunya bahwa dengan kerjasama ini kami bisa benar-benar mendukung terciptanya suatu pengelolaan sampah yang lebih baik dan juga mendukung terbangunnya alam yang sehat untuk masyarakat Indonesia. Mungkin kurang lebih seperti itu dulu. Terima kasih. Saya nanti kita bisa langsung diskusi dalam tanya jawab. Baik, terima kasih banyak Pak atas paparannya. Kalau saya boleh rangkum sedikit atau menyoroti poin-poin penting tadi, begitu datanya ini cukup memukul saya sih sebagai yang menikmati paparan Bapak tadi. 61% sampah kita ternyata belum dikolek atau belum dikumpulkan gitu ya, no collection. Kemudian 48% sampah kita masih sistem buka ataupun burning begitu. Tapi juga kita tidak bisa terus terperosok dalam pesimisme. Terima kasih tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa kita harus jadi bagian dari solusi, tidak bisa berdiam diri saja atau kemudian mengutuki nasib begitu ya. Maka apa nih solusinya? Tadi ada 3, ada design, ada collect, ada partnership.
Nah, kalau secara desain dari kacamata teman-teman di Coca-Cola kan, maka apa nih material bisa dipakai? Pastikan materinya pengennya menggunakan, aspirasinya adalah menggunakan bahan daur ulang, kemudian menggunakan atau punya sistem koleksi yang mumpuni, karena variasi plastik juga macam-macam ya, ada PET tadi, ada yang monolayer, ada yang HDPE, kemudian adanya partnership dengan adanya Praise tadi, sudah ada beberapa perusahaan tergabung menggunakan platform itu untuk memberikan perubahan yang berarti. Nah, tadi harapannya menggunakan recycle PET, pengurangan 10.000 ton plastik ini sudah terasa efeknya lewat sistem light weighting. Kemudian satu trivia, ternyata kita tidak perlu kaget besok-besok kalau lihat produknya Coca-Cola pakai botol bening, karena ternyata nilainya di hadapan pemulung itu lebih tinggi. Jadi bagus ya, informasinya begitu dari grassroots tuh langsung ada efeknya gitu kepada desain. Senang sekali saya melihatnya. Kemudian ya, dalam koleksi sendiri, mengkoleksi sampah harus ada bantuan tidak hanya secara struktur, tapi juga bantuan komunitas, kemudian adanya consumer engagement. Senang melihat bahwa Citarum ini terpilih dan dilihat pentingnya di mata global, karena dari 9 sungai yang mendapatkan perhatian, Citarum menjadi salah satunya, sehingga harapan saya sebenarnya, dengan kita berkumpul, forum diskusi seperti ini, walaupun dari jarak jauh, ada perubahan nyata yang bisa kita hasilkan dari sini. Terima kasih, Pak Tri, sudah tadi memberikan paparannya. Terakhir, narasumber kita yang keempat yang saya juga tunggu, ini memiliki pengalaman dalam tata kelola lingkungan. Vanessa, atau yang akrab disapa dengan Mbak Ines, adalah lulusan Institut Teknologi Bandung atau ITB dengan gelar master di jurusan Biomanagement. Mbak Ines ini punya banyak pengalaman dalam pengelolaan dan tata kelola lingkungan berbasis masyarakat di tingkat lokal dan nasional. Kini, Mbak Ines menjabat sebagai Executive Director di Greeneration Foundation. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Ines. Oke, terima kasih. Ya, di kesempatan ini saya ingin berbagi sedikit mengenai peranan NGO dalam mengatasi permasalahan Sungai Citarum dan juga mengenai program yang sedang kami jalankan, yaitu Citarum Repair. Sekaligus juga menjawab pertanyaan tadi di fitur Q&A dari Pak Ade Robani. Tentunya seluruh stakeholder itu yang berkaitan sama Sungai Citarum perlu mengambil peran supaya dampak yang dihasilkan pun akan lebih besar ya, supaya kita dapat bersama-sama menyelesaikan permasalahan di Sungai Citarum. Oleh karena itu, kami dari Greeneration Foundation pun berusaha untuk mengambil peranan tersebut. Next. Sedikit pengenalan dahulu dari Greeneration Foundation, kami merupakan organisasi yang fokus dalam isu pengelolaan sampah dengan memanfaatkan media kreatif dalam meningkatkan perilaku manusia untuk menerapkan prinsip konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Saat ini kami bekerja sama dengan pemerintah, organisasi lingkungan, lalu stakeholder lainnya, serta masyarakat luas juga dalam semua kegiatan kami. Kantor pusat kami ada di Bandung, tapi kami juga memiliki kantor perwakilan di Jakarta. Next. Nah, untuk mencapai tujuan dari organisasi kami juga melaksanakan beberapa program yang saat ini kami bagi menjadi 4 kategori ini. Yang pertama yaitu ada advokasi dan edukasi manajemen sampah. Salah satu programnya ada Indonesia Circular Economy Forum. Di sini kami membuat platform untuk para pemangku kepentingan untuk berdiskusi mengenai isu, tantangan, solusi, dan rekomendasi penerapan ekonomi sirkular di Indonesia. Untuk yang kedua, ada kampanye media kreatif. Di sini kami banyak berkegiatan ataupun banyak mempublikasikan kegiatan-kegiatan kami melalui media sosial kami, dan juga kami membuat film animasi edukasi untuk anak-anak. Salah satunya itu berjudul Petualangan Banyu dengan beberapa seri dari isu lingkungan. Nah, untuk yang ketiga, kami memiliki program terkait sistem informasi dan riset mengenai manajemen sampah.
Programnya yaitu platform bebassampah.id. Di platform ini kami targetkan untuk dapat menjadi pusat informasi terkait isu persampahan yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, program yang kami miliki adalah pemberdayaan masyarakat. Salah satunya yaitu Eco Ranger, tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Tri sebelumnya, kami juga bekerja sama dengan Coca-Cola Foundation untuk program Eco Ranger di Pulau Merah, Banyuwangi. Jadi di sini kami merekrut ranger untuk memberdayakan masyarakat di kawasan wisata untuk supaya memiliki sistem manajemen sampah yang berkelanjutan dan membuat pariwisatanya menjadi sustainable tourism. Next. Nah, saat ini kami juga mempunyai program yang fokus dalam mengatasi permasalahan sampah di Sungai Citarum, yaitu program Citarum Repair. Citarum Repair ini merupakan program kolaborasi antara Greeneration Foundation, Waste for Change, dan River Recycle. Program ini didukung oleh Banning of Ocean Initiative dan juga Coca-Cola Foundation Global. Dan saat ini kami menargetkan untuk menjadi proyek percontohan yang dikembangkan untuk mencegah pencemaran plastik yang masuk ke laut melalui sungai. Dan ini juga pendekatan yang kami lakukan adalah pendekatan teknis dan juga sosial. Di konsorsium ini, Greeneration Foundation berperan di segi administrasi sebagai pemimpin program, dan komunikasi juga, spesialis komunikasi, sedangkan untuk Waste for Change berperan dalam hal teknis penanganan dan pengelolaan sampah, dan untuk River Recycle berperan dalam mengembangkan teknologi yang akan kita gunakan di Sungai Citarum. Next. Nah ini, mengapa Sungai Citarum? Seperti yang kita ketahui bersama, Sungai Citarum ini merupakan sungai terbesar di Jawa Barat, tapi sayangnya menyandang predikat sebagai tempat paling tercemar juga di dunia. Padahal jasa ekosistem yang dimiliki oleh Sungai Citarum ini juga sangat banyak ya. Yang pertama, Sungai Citarum menghidupi 25 juta penduduk dengan 15 juta penduduk yang tinggal di sekitarnya. Lalu juga sungai ini mengirigasi sekitar 4 juta hektar wilayah pertanian. Sungai Citarum juga memiliki fungsi sebagai pembangkit listrik dengan kapasitas penyimpanan bendungan sebesar 3 miliar meter kubik, dan ini juga sungai ini juga menjadi sumber air minum untuk Bandung dan Jakarta. Next. Permasalahan yang terjadi di Sungai Citarum ini sebenarnya merupakan permasalahan yang sistemik. Secara visual mungkin kita bisa melihat bahwa Sungai Citarum saat ini tercemar disebabkan oleh sampah yang masuk, dikarenakan pengolahan yang salah, atau misalkan industri yang tidak bertanggung jawab dan masih membuang limbahnya ke aliran sungai, atau masyarakat yang masih memiliki kesadaran yang rendah dan menjadikan sungai sebagai tempat sampah. Tapi di balik ini semua sebenarnya juga terdapat isu peraturan dan penegakannya yang masih sangat kurang. Akibatnya pencemaran yang terjadi di sungai ini juga menyebabkan permasalahan lainnya ya, ada sampahnya nanti yang dari sungai akan mengalir ke lautan dan membuat laut kita menjadi jauh dari kata sehat, dan akhirnya juga bisa meningkatkan resiko banjir untuk wilayah-wilayah di sekitar sungai. Next. Nah, oleh karena itu, untuk menjadi bagian dari solusi dalam mengatasi permasalahan di Sungai Citarum ini, kami dari Citarum Repair melakukan dua pendekatan berbeda dari segi teknis dan juga segi sosial. Untuk pendekatan teknisnya, kami akan memasang sistem penangkapan fisik di Sungai Citarum untuk membuat plastik yang mengapung dan sampah lainnya sebelum masuk ke lautan. Selain itu, kami juga akan melakukan pengumpulan data tentang berat dan komposisi plastik yang kami kumpulkan. Dan yang terakhir, plastik yang terkumpul nantinya ini berpotensi untuk didaur ulang ataupun diubah menjadi minyak dalam proses pirolisis. Jadi ada beberapa elemen teknis yang bisa kami lakukan dalam pendekatan di Sungai Citarum ini. Sedangkan untuk sosial, saat ini kami menerapkan strategi online dan offline. Untuk offline-nya, kami akan turun ke masyarakat dan melakukan edukasi untuk masyarakat yang berada di sekitar Sungai Citarum. Dan untuk strategi online-nya, kami akan mempublikasikan konten-konten mengenai sungai dan laut yang targetnya ada untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terkait sungai. Next. Ini
Sedikit informasi mengenai pendekatan teknis yang kami lakukan di Sungai Citarum. Pertama itu kami akan memasang sistem yang akan mengkonsentrasi sampah, lalu sistem ini akan mengumpulkan sampah yang terapung di sungai. Setelah itu, sampah-sampah ini akan dibawa ke tempat pemrosesan sementara untuk dipilah, dan juga plastik yang terkumpul nantinya akan didaur ulang. Lebih jauh dari itu, terdapat pula teknologi potensial yang dapat dilakukan dengan proses RDF ataupun pirolisis. Next. Nah, untuk saat ini, dengan kondisi pandemi, terdapat keterbatasan untuk interaksi langsung dan melakukan kegiatan dengan banyak orang. Oleh karena itu, pendekatan sosial yang sudah kami lakukan ini masih berkutat di strategi online. Kami memproduksi video serta mempublikasikan informasi-informasi untuk meningkatkan awareness terhadap sungai melalui media sosial kami. Ini sedikit contoh materi-materi yang kami publikasikan di akun Instagram kami @greenerationid. Next. Dan ini juga terdapat artikel-artikel yang sudah kami publikasikan melalui website kami greeneration.org. Jadi informasi-informasi ini kami kumpulkan dan juga kami publikasikan. Harapannya bisa dibaca oleh masyarakat luas, diakses oleh masyarakat luas, sehingga timbul kepedulian dan juga meningkatkan kesadaran juga di masyarakat untuk mengatasi permasalahan sampah di sungai dan mulai mau berbuat sesuatu dan menjadi bagian dari solusi untuk mengatasi permasalahan di sungai-sungai di sekitarnya. Kalau untuk kami sendiri saat ini spesifik kami dorong untuk Sungai Citarum. Next. Ini sebelumnya kami pun menyebarkan survei sederhana terkait sungai. Di dalam survei ini berisi pertanyaan demografi dan persepsi partisipan terkait sungai. Ada berbagai macam pertanyaannya seperti jarak dari rumah ke sungai, persepsi tentang penyebab pencemaran sungai, kegiatan yang dilakukan di sungai, dan bahaya plastik pada kesehatan manusia, sungai, dan laut. Survei ini dilakukan kepada 364 orang. Next. Nah, kami dalam menganalisis survei ini, kami melakukan uji statistik dilakukan dengan menggunakan Kruskal-Wallis untuk mengetahui apakah ada perbedaan signifikan terkait persepsi partisipan tentang sungai antar variabel grup. Hasilnya sebenarnya tidak ada perbedaan signifikan dari perbedaan usia, jenis kelamin, jabatan, dan jenis instansi terhadap persepsi partisipan tentang sungai. Hanya terdapat mungkin satu perbedaan signifikan itu dilihat dari jarak rumah partisipan tentang sungai terhadap persepsi partisipan tentang sungai, yaitu pada variabel industri sebagai penyebab pencemaran sungai. Next. Nah, ini menariknya sebenarnya orang-orang dengan jarak lebih dari 2 km, yaitu sekitar lebih dari 82%, memiliki persepsi bahwa industri adalah salah satu pencemar paling besar di sungai. Sedangkan partisipan dengan jarak ke sungai kurang dari 500 meter hanya sekitar 65% yang bilang bahwa industri adalah salah satu penyebabnya. Tidak ada kesimpulan yang pasti sebenarnya, namun ada kecenderungan yang cukup signifikan bahwa orang di dekat sungai lebih tidak aware terhadap bahaya industri pada pencemaran sungai. Hasil survei ini tentunya juga memberikan beberapa masukan dan juga gambaran mengenai persepsi publik, sehingga kami harapkan kami dapat merencanakan program kami pun lebih tepat sasaran. Mungkin demikian sharing yang bisa saya berikan mengenai program yang sedang kami rintis ini. Mudah-mudahan dapat memberikan kontribusi terhadap perbaikan Sungai Citarum menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ines. Belajar banyak juga ya dari teman-teman Greeneration Foundation, dapat trivia juga atau data cepat bahwa kenapa sih Citarum ini penting untuk kita semua, karena Citarum ini menghidupi 25 juta penduduk di sekitarnya, kemudian irigasi 4 juta hektar lahan pertanian itu dari Citarum. Yang lebih penting juga untuk yang merasa adalah warga Jakarta dan Bandung seperti saya, kita minum airnya dari Citarum, sehingga itu penting untuk kita semua. Kemudian apa sih yang dilakukan teman-teman Greeneration Foundation? Tadi kan membantu dari dua sisi teknis, kemudian sisi sosial. Teknisnya misalnya sudah membantu penangkapan atau koleksi fisik sampah plastik yang ada di sungai, kemudian didaur ulang, atau dilakukan pemilahan untuk bisa didaur ulang.
Kemudian secara sosial kita bisa sepakati bersama pengetahuan, knowledge itu menjadi penting. Sayangnya kita sekarang lagi pandemi, sehingga edukasi itu harus dilakukan secara online. Tadi sudah dikatakan, akhirnya usaha-usaha yang dilakukan secara online seperti yang kita lakukan sekarang ini juga adalah edukasi. Kemudian survei sudah dilakukan teman-teman Green Generation Foundation. Saya sih tertarik dengan apa yang dikatakan Mbak Ines tadi. Orang yang hidupnya dekat sungai, ini persepsinya ya, lebih tidak aware terhadap industri sebagai pencemar. Menarik sekali ya. Nah, terima kasih untuk semua pembicara yang sudah berbagi perspektifnya. Kita sudah sampai di sesi tanya jawab. Teman-teman partisipan, terima kasih sudah mencicil pertanyaannya lewat Q&A feature. Tapi kalau belum, karena tadi saya mau nonton semua narasumber, sekarang saya punya pertanyaan, silakan suarakan lewat fitur Q&A, bisa gunakan hashtag tanya Mbak Ines misalnya kalau memang ditujukan kepada narsum tertentu. Tetapi jika ini ditujukan kepada semua narasumber atau speaker kita pada hari ini, silakan. Saya langsung buka aja, silakan dinyalakan audio dan kameranya masing-masing, Bapak dan Mbak Ines. Saya mau cek dulu pertanyaan yang sudah diurutkan oleh panitia. Saya mau lihat dari sini. Oke, pertanyaan pertama dan sepertinya mendapat upvote yang cukup signifikan sehingga menjadi prioritas untuk diskusi kita. Oh, hari ini atau pertanyaan kali ini ditujukan kepada Pak Didi dulu nih. Jadinya Pak Didi ya. Siap-siap. Izin bertanya Pak Didi, saya melihat di lingkungan beberapa pemukiman bantaran sungai banyak sampah. Sudah diangkut dari sungai, mereka tumpuk di pinggiran sungai. Ini kan seperti menjadi hasil yang percuma ya, di mana sampah ini menghasilkan air lindi yang menjadi polutan untuk sungai maupun tanah. Mereka beralasan tidak membersihkan sampah di lingkungan mereka karena tidak adanya bak sampah dan TPS, atau kalaupun ada TPS jaraknya jauh dari rumah mereka. Bagaimana menurut Pak Didi mengatasi hal ini? Silakan perspektifnya Pak Didi. Terima kasih. Kalau menurut saya yang pertama ya yang bersangkutan masih belum, tingkat kesadarannya masih belum ini ya, karena masih membuang sampahnya ke kali. Ya, pengalaman saya dulu pernah 4 tahun ngurusin penilaian Adipura ya. Sebelum saya di pengendalian pencemaran, saya di kemitraan, makanya dulu sering bergaul dengan dari Green Generation ya, dari mulai inisiasi Car Free Day, kemudian juga bareng-bareng uji emisi ya dulu tuh, terus sampai ke Earth Hour ya, pengawasan Earth Hour. Itu waktu saya masih di kemitraan. Nah, ini juga waktu di Adipura pengalaman gini, hampir di semua kota yang saya nilai gitu ya, di kelemahnya itu di sini. Kalau saya menilainya gitu, lihat aja kalau ada jembatan, lihat kiri kanannya gitu, itu pasti banyak sampah gitu. Nah itu hampir semua kota begitu. Berarti kan sekarang kita sadar ya bahwa orang masih beranggapan sungai itu kita sebagai tempat pembuangan sampah gitu kan, seperti itu. Ini yang harus kita edukasi terus. Makanya kita ada program ini, kalau di kami itu kan ada di Pejabar itu ada programnya Sekolah Berbudaya Lingkungan yang dari kami SBL ya. Kemudian juga ada program yang dari pusatnya itu adalah Adiwiyata, seperti itu yang dari KLHK. Ini kita pendidikan lingkungan itu diterapkan melalui sekolah. Diharapkan ke depan dalam generasi kedepannya itu akan sadar terhadap lingkungan seperti itu. Nah, untuk seperti yang ini ya sebenarnya kan tadi sudah saya jelaskan bahwa kita itu punya kewajiban baik individu maupun kawasan untuk menyiapkan itu. Ya dari rumah kita juga harus ya jangan membuang sampah, harus bisa mereduksi dan melakukan pengumpulan. Tapi juga pengelola kawasan juga punya kewajiban seperti itu, menyempatkan seperti itu. Jadi berarti dua-duanya harus dihimbau lah. Gitu. Ya kita juga kan ada sebenarnya kalau kita di provinsi itu kan kewenangannya berdasarkan yang tadi saya jelaskan tadi itu, kita itu hanya untuk TPS, untuk yang sifatnya pengelolaan sampah yang regional. Ya, seperti kalau kita ini kan Sarimukti kan dikelolanya oleh provinsi, oleh TPS PSTR sekarang ya. Oleh balai itu sendiri yang di bawah Dinas Lingkungan Hidup. Nah, kalau untuk itunya himbauannya itu adalah lebih kewenangan kabupaten kota, berarti Pemdanya harus menyiapkan itu, memfasilitasi seperti itu supaya tidak membuang sampah kemana-mana, terwadahi dan bisa diangkut.
ke TPS dan ke TPA. Seperti itu nanti kita sama-sama mengingatkan untuk hal seperti itu. Ya, tadi sepertinya sudah dibahas juga di pemaparannya Pak Didi ya, pentingnya pembagian peran. Kemudian ini nih ada daerah-daerah sensitif ya soal pembagian peran di perbatasan kabupaten kota, ini perlu ini khusus sepertinya, perlakuan khusus atau ya harus ada kompromi biar tidak saling menyalahkan antara kayak Kabupaten Bandung dengan Kota Bandung tuh saling tuduh gitu kan, sampahnya yang ditaruh itu dari mana gitu, seperti itu. Ya betul, cerita klasik. Tapi ini saya tidak mau berlama-lama karena mau memberikan platform kali ini kepada audiens yang sudah banyak bertanya, dan langsung saja ini berikutnya untuk hashtag tanya Prof. Syahril. Prof, ini ada banyak prolog, tapi saya rangkum saja. Intinya begini, setelah mengikuti pemaparan semua, gimana caranya mengintegrasikan seluruh stakeholder seperti masyarakat, lembaga, Pemda, dan pemerintah pusat. Kalau saya rangkum secara cepat begitu, Prof. Silakan, Prof, cara yang cepat atau tepat mengintegrasikan semua stakeholder. Baik, yang poin pertama yang harus diperhatikan, strategi yang pertama itu adalah apapun yang dilakukan itu harus punya manfaat kepada stakeholder. Itu energi pertama. Tanpa ada itu orang malas. Apa sih gunanya buat saya gitu? Apa buat gue, apa buat lu gitu. Nah jadi saya lihat itu. Jadi kalau orang ya suka-suka sekarang karena dia belum tahu manfaatnya buat dia. Nah itu yang dalam rangka sosialisasi itu harus dimasukkan. Kalau kontribusi masyarakat itu gini, manfaatnya apa? Itu yang mungkin perlu dilakukan ya. Itu mulai dari bisa macam-macam ya, strategi mulai dari pendidikan di TK apa itu cara-caranya. Tapi yang pertama saya lihat yang sudah berhasil recordnya itu selalu memasukkan itu manfaat. Memang itu secara natural humanism juga begitu, orang melakukan sesuatu kalau dia punya manfaat gitu ya. Kecuali orang udah jadi ini ya filosof atau apa itu lain lagi. Tapi ini masyarakat umum seperti itu. Manfaat dari sisi pemerintah, manfaat dari sisi masyarakat, manfaat dari sisi industri, dan juga NGO. Ya itu NGO biasanya sangat berperan dalam menjembatani itu. Ya. Jadi kadang-kadang ada yang miss. Pejabatnya itu pengen ini, tapi ini bukan kewenangan saya gitu, ya kan? NGO masuk di situ. Masyarakat mau begini, loh gimana caranya? Nah itu peran NGO sangat besar di situ, ya. Menjembatani antara stakeholder gitu ya. Karena ada hal-hal yang ya NGO itu lebih bebas melakukan, artinya bordernya itu bisa sesuai dengan kapasitasnya. Tapi ada orang berkapasitas, dia nggak punya akses. Nggak boleh dilakukan itu sebagai pejabat. Ya. Ada BBWS, dia maunya sungai dan pantaran. Di luar itu bukan punya saya gitu. Itu Pemda, ya kan? Pemda bilang ini bukan punya saya, harus ada saringan sebelum masuk sungai. Tapi itu ada di bantaran punya BBWS. Nah itu adalah yang kedua, ya untuk mengetahui itu ya antara manfaat, haknya ya dan kewajiban itu harus ada koordinasi. Itu adalah poin terlemah kita. Koordinasi antara stakeholder. Bagaimana membangun itu? Sekarang kita udah ada teknologi yang bisa membantu itu. Artinya dari sisi efektivitas, biaya, ya waktu, ada web ini sebetulnya border yang sifatnya fisik udah nggak ada ya. Jadi tinggal kemauan dari siapa yang memulai. Nah NGO bisa masuk di situ juga. Karena pemerintah, wah ini gimana nih? Kalau diundang gini kan orang free ya. Jadi maksudnya ini saya bicara sebagai individu, bukan sebagai pejabat, bisa begitu ya. Tapi ada yang perlu NGO lihat adalah bordernya itu ada masing-masing ada arenanya ya. Jadi diundang sebagai pejabat, diundang bicara, dia punya batasan-batasan, itu yang perlu dilihat. Si masyarakat juga begitu. Nah ini strategi utama saya pikir itu ya. Nah manfaatnya dari sisi itu bisa diatur langkah-langkah strategis yang bisa direncanakan ya. Pemerintah sebagai pihak yang berwenang dari sisi otoritas lahan, otoritas sumber daya ya, dia bisa seperti itu, dia punya otoritas penggunaan sumber daya dari sisi finansial, tapi terbatas ya. Walaupun ada banyak, kalau masyarakat nggak ikut, ya susah juga selama ini ya. Seperti bantuan terakhir EDB itu serapannya belum 100% ya.
yang 32 triliun itu. Saya waktu itu diminta mereview, saya lihat yang belum. Karena apa yang dituangkan dalam pola dan rencana nggak bisa jalan. Karena itu tadi, integrasi dari stakeholder-nya belum jalan. Ada batasan-batasan itu. Itu kira-kira. Baik, ini mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Pak atau Mas Dedi. Ini sudah dijawab oleh Prof. Tadi NGO juga bisa berperan di sini. Lagi-lagi pembagian peran siapa melakukan apa harus lebih jelas, gitu ya. Ini saya lanjut saja, sepertinya menjadi follow up yang menarik dari Tibin Ruby. Ini untuk Pak Didi. Pak Didi, mohon penjelasan. Tujuan pemasangan CCTV apakah hanya untuk melihat timbulan sampah di Citarum atau merekam personal atau orang-orang yang membuang sampah? Mungkin efeknya adalah, sehingga ada efek jerah apa ini Pak? Apakah dengan yang terekam ini langsung diberikan sanksi? Misalnya seperti itu. Kemudian ada pertanyaan kedua, agak panjang tapi saya coba rangkum ya. Karena begini, kita sudah paham pentingnya pemilahan sampah, hanya saja ketika sudah dipilih dari rumah, kemudian dikumpulkan oleh pengepul tengah mungkin ya, itu akhirnya menjadi tercampur, sehingga yang tadinya kantongnya terpisah-pisah dibuka, akhirnya sampahnya tercampur lagi. Ini bagaimana baiknya, atau apa yang perlu kita lakukan bersama sehingga itu tidak terjadi. Silakan Pak Didi. Ya, terima kasih. Ya, kalau CCTV itu ya, untuk pemasangan itu tadinya untuk memang untuk kedua-duanya. Jadi pertama untuk memonitor kalau ada terutama pada saat musim kalau hujan itu kan suka ada tumbukan banyak supaya cepat ditangani, supaya cepat diambil ya seperti itu. Karena kita ada Satgas Citarum ya di sini yang dalam hal ini yang dibagi-bagi yang dipegang oleh TNI, ya, itu kan mereka selalu memantau ke lapangan dan juga memantau barangkali masih bisa ada yang terekam juga yang membuang sampah itu bisa terlihat karena itu berarti pelanggaran terhadap Perda. Kalau biasanya kan yang seperti yang sudah pihak TNI itu melakukan kalau yang ketangkap tangan melakukan pelanggaran itu biasanya kan ada kalau Perda itu sifatnya tipiring ya tindak pidana ringan. Jadi biasanya hukumannya itu langsung di tempat juga bisa. Misalkan suruh bersihkan atau suruh apa kan banyak sih yang warga yang di sini ya yang ketangkap oleh yang itu disuruh push up atau di ini seperti itu ya ini karena jadi membuat efek jerah lah jadi seperti itu. Nah, ini sudah banyak sekarang ini sudah banyak sudah mulai pada ini mulai kapok gitu ya membuang ini sembarangan gitu. Karena kan kalau kita mengandalkan orang Pemda sendiri ya untuk bisa ke lapangan itu susah untuk ngawasi seperti itu karena kita personilnya sangat terbatas. Saya sendiri, saya di bidang saya itu PNS-nya totalnya hanya ada 7 untuk ngurusin se-Jawa Barat. Ya. Seperti itu. PNS hanya 7 orang itu dan terbagi dalam 3 seksi gitu di bidang saya sendiri. Ya kan kebayang kalau harus ke lapangan ya. Untuk proper aja nih Coca-Cola juga kan salah satu industri proper ya. Ini proper ada di saya. Proper itu program penilaian kinerja perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan. Nah kita itu cukup banyak, Jawa Barat itu paling banyak di Indonesia peserta propernya. Ada mencapai sampai 300 lebih, itu yang proper, yang nasional, program nasional. Yang di daerahnya sendiri ada properda, kita Jawa Barat punya properda yang setiap, ini juga sudah banyak harus kita nilainya. Untuk melakukan penilaian itu juga kita kewalahan sampai mengambil outsourcing untuk tenaga kontrak yang dikontrak setahun untuk melakukan penilaian itu seperti itu. Ya. Jadi penggunaan CCTV itu untuk itu juga membantu kita untuk memonitor di lapangan sehingga kita bisa berkoordinasi karena nanti rencana CCTV itu adalah nanti dikonekkan ke ini ke yang di Dago situ Citarum Centernya yang di Dago bekas kantor dinas peternakan di situ. Ya, kan tempat tersebut. Nah, rencananya 2021 sudah ditentukan plot-plotnya itu belum terrealisasi ya karena kita anggarannya dipindahkan ke COVID tapi yang sudah terrealisasi itu adalah tambahan pemasangan on limo ini dari KLHK dipasang di Citarum itu yang menambah lagi jadi totalnya dari 7 ditambah 7 lagi jadi ada 12 yang untuk tahun 2020 ini ya dari 7 yang rencanakan dipasang itu baru sudah terpasang dan berosnya 5 lagi. Jadi 7 tambah 5, jadi itu yang selalu memantau kualitas air itu ada di sini. Jadi kita real time ada untuk Citarum ya di titik-titik yang sudah itu.
2 lagi belum terpasang karena kita belum mendapatkan izin lokasi untuk pemasangan ininya stasiun untuk memasang olimonya itu. Seperti itu. Jadi seperti itu. Dan kaitannya dengan sampah, kalau misalkan sudah dipilah gitu, ya kita jangan menganggap itu stasiun nanti tercampur ya. Minimal gini, kita sudah melakukan apa yang sudah kita lakukan. Karena saya sendiri, saya pernah mencoba ya supaya di rumah itu tertib. Untuk memilah sampah itu saya 1,5 tahun lebih ya. Pada nurut mau buang ini, karena saya waktu itu mengembangkan, saya juga sebelum saya jadi Pemda, saya pernah lama di konsultan persampahan di situ sebelumnya. Saya mengembangkan untuk pengelolaan sampah dengan menggunakan vermicomposting seperti itu. Kita mencoba, saya pengen mendapatkan itu gitu. Diterapkan seperti itu baru pada nurut yang di rumah itu seperti itu. Jadi bayangkan kalau misalkan dari pertanyaan yang pertama banyak orang masuk kayak gitu juga. Sosialisasi itu tidak bisa hanya sekali 2 kali dalam setahun kepada masuk, itu harus terus-terusan. Nah, saya juga dapat informasi dari yang Korea sendiri yang bisa menciptakan yang di Seoul yang itu, yang di mana bantaran sungainya bisa sebagus itu, untuk bisa sampai masyarakat sadar itu melakukan sampai 24.000 kali sosialisasi pada masyarakat itu. Nah, untuk itu berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu? Kan kita kan masih ada prioritas program yang lainnya kan yang seperti itu ya. Nah, jadi sebenarnya anggaran yang dibutuhkan juga untuk penyadaran itu ya cukup besar. Kita tidak bisa hanya sekali 2 kali dari program yang Adiwiyata dan SBL sendiri. Ya ini lumayan juga sih lah. Jadi anak-anak itu sudah mulai aware, minimal kalau anak-anaknya ini nanti di rumah bisa ngasih tahu gitu kan. Seperti itu. Tapi kan program tidak semua sekolah juga ikut program ini karena sifatnya masih voluntary gitu kan, tidak bisa. Kita juga dalam penilaiannya juga tidak bisa melibatkan banyak sekali, kita juga ada keterbatasan personil seperti itu. Nah, jadi minimal kalau sudah dipilah sudah melakukan itu, kalau pemisah tercampur, sebelum tercampur juga kan oleh pemulung juga kan sudah diambil dulu kan, ada yang masih di ininya gitu minimal gitu. Memang tugas kita nanti seperti yang sampaikan salah satu programnya kita juga sekarang itu sedang menggandeng beberapa, sebenarnya pemerintah Pemda itu harus membuat recycle center ya, gitu, yang bisa menyalurkan itu. Akan tetapi masih belum bisa terrealisasi karena masing-masing Pemda masih ada skala prioritas dalam hal anggarannya untuk digunakan untuk kegiatan pembangunan apa gitu kan, seperti itu. Itu yang masih sedang diinikan. Kita tetap aja, tapi itu tetap dituntut kayak itu amanat undang-undang seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Artinya kita lakukan yang terbaik apa yang kita bisa lakukan, karena kalau menunggu dari luar, akhirnya kita hanya menunggu dan tidak proaktif begitu. Ini sedikit saya sharing aja, saya nggak tahu apakah Ibin Ruby posisinya di kota urban begitu ya. Saya sendiri tinggal di sebuah kompleks apartemen yang akhirnya terbantu dengan teman-teman Waste for Change. Jadi kalau sudah terkumpul beberapa perumahan atau kalau misalnya di apartemen 1 tower sudah bersepakat bahwa kita ayo memilah sampah, itu akhirnya bisa dikomunikasikan dengan Waste for Change. Kalau jumlahnya banyak, maka akan bisa diangkut atau dikumpulkan ke mereka. Sehingga kekhawatiran tadi bahwa nanti ada suatu masa itu tercampur lagi, tidak terjadi. Jadi silakan ngobrol sama teman-teman kita, kolaborator kita Waste for Change. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Lanjut kepada pertanyaan berikutnya. Halo Bengkulu, sudah bergabung. Terima kasih sekali loh. Sudah gabung, ada Cintali Bautistuta. Ini pertanyaan kepada semua panelis atau kepada semua pembicara. Ada 2 part. Satu, saya rangkum sedikit. Ini edukasi terkait sampah kepada masyarakat dan juga pengambil kebijakan. Dan juga kemasan, ini semua ya kayaknya. Kemudian itu yang pertama. Kedua, apakah ada contoh studi kasus yang menarik untuk memberikan edukasi pada masyarakat terkait pelestarian lingkungan, sehingga konsep sampai dengan praktik di lapangan tetap berjalan seimbang? Siapa yang mau jawab? Mungkin Mbak Ines, karena ini hubungannya dengan perilaku ya. Mbak Ines, gimana Mbak? Nanti menyusul yang lain. Silakan. Mungkin aku cerita dari sisi Greeneration dulu, karena kami punya satu program namanya Eco Ranger yang tadi juga sudah diceritakan. Kalau kami melakukan
edukasi di kawasan wisata di Pulau Merah Banyuwangi. Dan ini sebenarnya bisa aku sampaikan sebagai studi kasus yang tadi ditanyakan sih. Jadi kami itu walaupun ini skalanya masih kecil ya, skala kawasan wisata Pulau Merah Banyuwangi gitu. Di sini kami merekrut orang-orang yang menjadi ranger. Ranger ini tuh jadi memimpin, bisa dibilang memimpin wilayah tersebut dan menjaga wilayahnya supaya mengolah sampahnya dengan lebih bertanggung jawab. Jadi yang mereka lakukan itu dimulai dari stakeholder engagement, mereka berkoordinasi dengan pemangku kepentingan di wilayahnya, dari mulai kepala desa, gitu, BUMDes, dan masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat di situ, supaya saat mereka masuk itu juga warga tahu gitu apa yang mereka lakukan dan tujuannya apa. Dan di sini juga tim Eco Ranger ini mendorong supaya aturan pengolahan sampah itu bisa dilakukan di kawasan Pulau Merah. Jadi ada kebijakannya yang didorong melalui advokasi ke kepala desa dan di wilayah situ, di wilayah pariwisatanya. Selain itu juga tim Eco Ranger ini melakukan edukasi. Edukasi ke masyarakat juga ke para turis yang datang ke Pulau Merah. Dan selain edukasi, hal terakhir yang ini juga cukup penting yang dilakukan oleh tim Eco Ranger adalah kami membuat sentra kelola sampah. Jadi tim Eco Ranger ini mengumpulkan sampah di wilayah Pulau Merah dan sekitarnya, karena kami juga mengambil sampah di rumah tangga di situ dengan terpilah, dan kami juga setelah kita angkut, kita pilah lagi dengan lebih spesifik. Untuk penyalurannya sendiri sebenarnya kami masih bekerja sama tentunya, karena di Banyuwangi itu juga nggak banyak tempat-tempat lapak daur ulang plastik ataupun pabrik yang dapat mengolah plastik itu. Jadi kami masih bekerja sama dengan bank sampah di situ yang nantinya akan menyalurkan ke lapak-lapak yang lebih besar. Jadi ini sebenarnya yang bisa aku sampaikan sebagai mungkin sistem yang terintegrasi untuk membuat si pengolahan sampah ini lebih bertanggung jawab dan lebih berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang memang terkait. Mungkin secara umum seperti itu sih, Mbak Puri. Iya, jadi adanya Eco Ranger itu dalam unit terkecil ya. Kita ada leader di komunitas kita disebut Eco Ranger, kemudian bank sampah. Tadi kalau studi kasus ada di Banyuwangi, Pulau Merah. Kurang lebih itu. Nah, saya ke Pak Tri ya. Karena tadi terkait kebijakan, kemudian kemasan, walaupun sedikit sudah diulas Pak Tri, tapi apa nih yang bisa kita lakukan sehingga dampaknya tuh real gitu. Kurang lebih itu pertanyaan dari Cintali, dari Bengkulu. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat menarik dan menurut saya juga sangat strategis dan perlu dipikirkan mendalam. Jadi kalau saya lihat memang tadi disampaikan oleh Mbak Ines mengenai Eco Ranger memang menjadi suatu contoh yang sangat spesifik dalam satu komunitas. Kalau saya melihatnya mungkin melihat dari sisi pendekatan mengenai bagaimana kita bisa meningkatkan awareness, kemudian studi kasusnya. Kami juga ada beberapa studi kasus lain, tapi mungkin sebelum itu yang saya ingin dorong adalah dan mungkin sedikit angkat adalah terkait dengan awareness, dan awareness ini kita mungkin perlu pilah lagi awareness di siapa, di tujuannya ke siapa. Karena awareness ini kalau kita ngelihat stakeholder kan sangat luas. Ada stakeholder yang terkait dengan policy maker, ada yang terkait dengan masyarakat umum, ada yang dengan konsumen, dan itu memang mungkin perlu pendekatan yang agak berbeda-beda. Nah, kalau saya ambil contoh kasus yang kami pernah lakukan, ada salah satu program kami yang kita sebut Plastic Ribbon. Prinsipnya adalah di awal kami ingin menunjukkan dan membangun kesadaran bahwa plastik itu jangan dilihat sebagai sampah, tapi dilihatlah sebagai material atau bahan baku. Nah, sehingga yang di awal kami lakukan adalah kami bekerja sama dengan LSM dan juga aktivis-aktivis termasuk Green Generation Foundation, adalah bagaimana kami bisa mengumpulkan sampah-sampah botol kemasan PET, dan kemudian itu bekerja sama dengan suatu startup di Bandung untuk diolah menjadi produk fashion, yaitu bentuknya adalah notebook, yang di mana ternyata harganya menjadi lebih tinggi dan bisa dijual secara online.
Dan itu ternyata sukses, yaitu elemen pengumpulan dan kemudian elemen membangun awareness terkait dengan sampah tadi bukan sebagai sampah atau sebagai bahan baku. Nah, ini yang kami lihat cocok pada waktu untuk diangkat untuk membangun awareness di tingkat konsumen. Karena akhirnya konsumen bisa paham ternyata ini bukan sampah. Nah, berlanjut bahwa dari situ kami lihat juga ternyata ada PR tambahan, yaitu PR tambahan untuk membangun awareness terkait dengan pengumpulan dan mendorong bagaimana kepedulian pelaku-pelaku generasi muda terutama startup-startup untuk bisa terlibat di isu-isu persampahan. Nah, sehingga akhirnya pada waktu itu kami lanjutkan lagi programnya dan kami dorong adalah berangkul startup terutama yang melalui digital untuk sama-sama mengembangkan apps ataupun approach untuk business approach, social business approach untuk bisa meningkatkan collection dari sampah-sampah yang punya nilai, sehingga ini bisa didaur ulang. Nah, ini yang kami lihat kalau melihat dari tidak serta-merta dari sisi hanya bisnis saja, tapi ada awareness building-nya yang terbangun. Ya, inilah yang akhirnya kita bisa dorong untuk dari sisi awareness itu kita lakukan komunikasi ke konsumen dan juga pada akhirnya ke policy maker. Ya, ini kita harapkan kita bisa dorong menjadi suatu contoh-contoh sukses. Jadi memang kalau kita ngomong bagaimana membangunnya cukup kompleks, tapi yang satu adalah memudahkan, yang mungkin paling mudah adalah bagaimana caranya memudahkan konsumen untuk satu memahami bahwa ada sampah yang punya nilai, ada sampah yang mungkin perlu memang menjadi sampah ya. Nah, yang punya nilai janganlah ini dibuang sembarangan. Kalau tadi disampaikan sebelumnya oleh panel sebelumnya bahwa ini mungkin sudah dipilah tapi akhirnya dicampur lagi, wajar itu tadi Puri juga sampaikan bahwa jangan dilihat itunya, tapi bahwa pilahlah dari awal. Dan kemudian kita connect kepada teman-teman seperti Green Generation Foundation yang mungkin punya jaringan bank sampah untuk bagaimana sampah-sampah ini bisa dikelola dengan baik dan diambil dan akhirnya masuk ke industri daur ulang. Sehingga itu akan mengurangi beban TPA ataupun TPS untuk pengelolaan sampah. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan bisa menjawab sih Mbak, walaupun karena pertanyaannya sangat dalam dan sangat kompleks. Betul, tapi saya senang dengan Patri lebih menekankan kali ini pada awareness, contohnya tadi ada si Plastic Reborn, bangun kesadaran, dan selalu dikomunikasikan sampah ini harus dilihat punya nilai dan sebagai bahan baku. Saya ini follow up question saya dari apa yang sudah disampaikan kepada Pak Didi, menurut saya masih nyambung dalam konteks obrolan kali ini. Pak Didi kan dari tadi ngomongin ini ya, kalau udah masuk perbatasan kabupaten kota tuh kayaknya agak sulit ya. Yang satu merasa ini bukan wilayah saya, jadi ada lempar-lemparan begitu. Dan karena Pak Didi di sini sebagai perwakilan yang paling dekat dengan pemerintah, kira-kira apa sih cara yang paling tepat supaya tadi tuh argumen yang ini bukan punya saya, ini kayaknya bukan ranah saya, itu tidak terjadi lagi. Realnya seperti apa Pak baiknya? Ya, kalau untuk seperti ini, biasanya nanti provinsi masuk. Kalau udah masuk wilayah berbatas, itu berarti ranahnya provinsi. Jadi kita langsung mengundang aja rapat koordinasi. Ini ada permasalahan seperti ini, kita bicarakan komitmennya harus seperti apa, dan apa buat apanya dibicarakan di situ. Jadi kita tinggal memantau nanti hasil pelaksanaannya bagaimana. Seperti itu biasanya kalau untuk hal-hal seperti itu. Berarti kalau anggarannya itu bagaimana Pak? Karena ujung-ujungnya biasanya anggaran ya. Nah, nanti gini, kalau misalkan menyangkut ini, kita bisa acuan di provinsi ini kan ada yang namanya, kita tuh juga memberikan fasilitasi, provinsi juga memberikan bantuan juga ke kabupaten kota. Jadi nanti dimasuk dalam perencanaan untuk tahun depannya. Jadi nanti bisa berupa dan alokasi khusus ya dari provinsi ke ini, jadi bentuknya hibah nanti dari provinsi ke kabupaten kota. Jadi kita nanti ada usulan, nanti kita review ya. Nah, sudah sesuai nanti bisa diajukan untuk tahun depan anggarannya di mana uang itu langsung masuk ke kabupaten kotanya di situ. Ya, ini artinya pembelajaran juga untuk saya. Saya merasa kalau saya tinggal di sebuah daerah, kemudian daerah saya ini kurang bersih, ini saya harus suarakan ke siapa? Artinya ketika ini kayaknya sudah mentok di kabupaten kota ya, terus akhirnya ini kok kalau orang Jawa bilang eker-ekeran gitu ya, suarakan langsung ke N+1-nya, yaitu ke provinsi, karena kita adalah warga provinsinya. Kalau untuk kasus-kasus lingkungan, kita ada Bu di kantor, itu sudah ada ini, kita bisa datang langsung ke kantor, ada pos pengaduan, itu ada, setiap hari ada. Mantap. Silakan aduannya, nanti kita verifikasi aduannya benar atau enggak, ada nanti langsung ditindaklanjuti.
Kita juga ada untuk Citarum ini sudah lama ada patroli sungai yang berbasis masyarakat. Jadi kita membayar ya untuk yang volunteer itu kita rekrut, ya, kita biayai untuk melakukan patroli setiap hari untuk di Citarum itu. Nah, itu ada setiap laporannya setiap minggu ada. Mereka apa dengan kasus-kasusnya apa itu kita sampaikan. Jadi ini sudah jalan sudah beberapa tahun, dan kita juga dulu ada program Eco Village ya. Sekarang juga masih jalan. Eco Village ini kan kita juga untuk Bandung ini Greater Bandung udah jalan, udah berapa desa ya, udah ratusan 100 lebih desa ya terbentuk desa Eco Village itu, di mana kita ke edukasi, kemudian kegiatan pemilahan segala macam, dan juga banyak menyangkut sampai untuk kaitannya dengan reboisasi ya. Mereka juga untuk itu sudah berjalan nih. Kita ada contoh-contohnya desa-desa mana saja yang sudah bagus seperti itu. Ini bisa ditanyakan langsung ke bidang 3 ya, bidang konservasi di situ, karena untuk kalau pengaduan itu bisa langsung datang ke lantai 4. Ada di situ bidang penegakan hukum. Jadi pengaduan di situ kita bisa langsung tindak lanjuti. Di kami ada PPLH yang memang punya tugas, ada 4 orang PPLH, kebetulan perempuan semua ya. Dia punya kewenangan, punya brevet untuk bisa masuk. Kalau yang di industri juga dia bisa masuk untuk ke industri penyidikan seperti itu. Kalau memang kalau terbukti nanti ditindaklanjuti ke bidang hukum, akan ada sanksi berupa dari mulai administrasi sampai kemungkinan kalau misalkan ada harus sampai pidana, kita juga ada untuk fasilitasi ke arah situ. Oke, baik Pak Didi, terima kasih. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan dari Cintali tadi. Saya sengaja tidak menanyakan hal yang sama kepada Pak Prof, karena Pak Prof ini sudah ada fansnya lagi yang sudah segera mau bertanya. Halo Pekanbaru, ada Anessa. Halo, ya ada Anessa di sini bertanya kepada Prof Syahril dari Pekanbaru Riau. Izin Pak, menurut Bapak mengapa sampai hari ini pengelolaan DAS secara terpadu tidak bisa berjalan maksimal, bukan hanya di Citarum tapi di banyak DAS yang ada di Indonesia. Kalau saya ingat kayaknya Pekanbaru ini ada Sungai Siak ya, Sungai Siak yang melalui tidak hanya satu kota, pokoknya Provinsi Riau ini sebagai sungai yang 1000 km kalau nggak salah ini panjangnya. Mudah-mudahan saya tidak salah. Ya silakan Prof, ini pelajaran untuk daerah lain sehingga DAS di wilayah Riau ini juga bisa belajar banyak dari Citarum. Mengapa sampai hari ini pengelolaan terpadu tidak berjalan maksimal? Silakan Prof. Baik, terima kasih Pak Puri. Jadi memang hampir sungai besar, semua sungai besar yang di Indonesia saya pernah lihat, dan masalahnya mirip-mirip, tinggal levelnya beda. Danau juga demikian, misalkan Danau Maninjau itu yang dulu ada prasasti Bung Karno, itu juga problem itu. Kalau itu keramba ya, itu bau kadang-kadang ya, ada konflik sosial di situ. Nah, saya lihat tadi kenapa saya sebutkan pertama itu azas manfaat ya, karena kalau dari sisi teknologi kita udah tahu semua ya. Misalkan di kampung-kampung, di kompleks perumahan saya juga sampah diolah jadi pupuk, kemudian udah jadi pupuk siapa yang pakai? Terus kalau nggak dipakai jadi problem lagi, ini mau dikemanain? Jadi itu ada manfaat itu maksudnya. Nah, ada beberapa kita desa-desa binaan ya, ITB ya, ada di beberapa kabupaten provinsi, ada yang meninjau itu juga ya, memanfaatkan buangan limbah-limbah ikan itu jadi pupuk, ada orangnya akhirnya, itu baru jalan. Jadi pemanfaatan itu adalah asas manfaat itu sangat applicable dimanapun juga, karena orang punya, tadi saya sampaikan, punya potensi tapi akses nggak ada ya, kemudian kewenangan nggak ada yang pengen tapi nggak punya resource ya. Jadi harus bisa memanfaatkan orang-orang yang punya interest itu. Jadi kita memobilisasi orang-orang yang punya interest, lembaga-lembaga yang punya interest kita kumpulin, nah kemudian bareng ke situ, entah itu di Citarum, di Sungai Musi, semuanya seperti itu ya. Jadi kalau udah punya interest semua, tanpa disuruh, tanpa ada kebijakan, gabung ke situ. Saya lihat, ya kita bisa lihat masing-masing sungai ada yang berhasil, ada yang enggak ya. Nah itu tergantung pihak-pihak atau individu yang punya interest itu sejauh mana dia bisa sustain. Nah yang kedua itu sustain, sustainability dari upaya yang ada.
Sehingga untuk sustain itu kita perlu mengembangkan kelompok itu, ya, bagaimana caranya orang-orang yang di situ memang punya interest, pihak-pihak itu punya interest. Nah, kalau saya lihat itu banyak ininya upaya yang bisa ditempuh, ya. Contohnya dimulai dari yang kecil, masyarakat Cinta Citarum, masyarakat Citarum, masyarakat Ciliwung. Saya lihat di beberapa sungai udah ada itu, dan dia memang senangnya itu bertahan, gitu. Bertahan. Ada kadang jatuh bangun, tapi bertahan. Itu yang penting. Kalau kita lihat rekod-rekod sungai di sungai-sungai besar di negara yang maju itu juga bukan setahun 2 tahun, ya. Dia sampai kondisi yang sekarang. Itu bertahun-tahun, nggak sekali jadi semua. Karena apalagi mereka sungainya di Eropa misalkan sungainya beberapa negara, ya. Ada yang sampai 20 negara untuk Danube itu. Itu tahun ini berhasil di sini kotor lagi karena yang atas belum gitu. Nah, ini orang yang ada di situ tuh memang hobinya itu, ya, dia senang kalau sungainya bersih. Itu ada yang kayak gitu-gitu, agak teliti, ya kelompok itu mengumpulin orang-orang itu sehingga energi ada terus. Kalau kita ngandalin pejabat, Pak Didi itu nggak di situ terus, pensiun suatu saat. Siapa yang gantiin? Kita belum tahu, ya. Jadi ada arena di mana orang yang interest tentang Citarum, di Pekanbaru Siak, saya pernah ke Siak, ya, beberapa kali, dan tidak hanya Siak yang bermasalah. Nah itu, ya, pemerhati Siak itu harus ada, ya. Pemerhati Citarum harus ada, entah itu kelompok masyarakat, entah itu dilihat dari kelompok masyarakat itu dari hobinya dia senang mancing, terpaksa dia nggak punya tempat mancing kalau nggak di situ, atau yang senang arung jeram. Nah kita dalam memobilisasi masyarakat itu atau institusi atau stakeholder itu untuk, ya, harus jeli memanfaatkan itu dari setiap peluang. Harus kita kerahkan. Itu baru menurut saya jalan. Kenapa nggak jalan? Karena kita belum banyak punya yang seperti itu. Tapi kalau lihat di suatu lembaga kayak Coca-Cola, Pak Tri ini, wah dia ini. Tapi sebelahnya belum tentu sama. Interestnya beda. Nah, orang kayak Pak Tri ini atau orang Pak Didi itu gimana mempertemukan mereka? Kadang-kadang saya bilang itu NGO. NGO juga begitu. Ini sekarang ada Bu Vanessa, nanti setelah itu siapa nih? Dia pensiun, dia harus mikir regenerasi nih. Nah itu, ya. Yang ketiga, regenerasi itu harus penting. Regenerasi dari stakeholder yang ininya fokus ke Citarum, ke sungai-sungai itu, ya, dari berbagai aspek itu kira-kira. Kalau engineering dan lain-lain itu udah baku, tinggal memilah tergantung si kelompok tadi mana yang lebih suitable, affordable, ya, bisa dilakukan sesuai kapasitas dan memang sesuai kebutuhan. Itu yang seperti itunya tuh semuanya udah ada, tinggal di bros ada tuh. Cuman mau dipakai atau mau diterapkan itu ada problem sosial, ada problem kapasitas. Itu yang perlu dibuka, ya. Entah caranya bagaimana tergantung kelompok itu juga. Memang nggak bisa sekali jadi. Jangan harap kita 3 tahun Citarum bersih seperti yang kita nggak bisa itu, ya. Karena orang yang sekarang fokus ini 3 tahun lagi belum tentu ada. Jadi ada problem yang sangat kompleks tadi yang bilang Pak Tri. Cuman kita ya itu, ya, harus sustain. Orang yang sekarang sustain juga mikir ini regenerasinya gimana. Nggak mungkin kita hidup terus, harus ada penggantinya yang melakukan roda itu terus. Itu kira-kira. Memang agak normatif. Ya. Memang saya lihat di sungai-sungai yang berhasil begitu. Ya, saya merasa perlu bertanya pada Mbak Ines, singkat saja Mbak, tapi kan ini praktis dan kita pengen ada pembelajaran, kemudian perilaku ini berkelanjutan. Dan ini belajar, maksudnya teman yang menghubungi kita dari Pekanbaru. Sehingga mungkin Mbak Ines bisa kasih tips-tips langsung nih untuk mengelola tadi adanya interest, berkelanjutan, pemerhati aktif, merasa dekat, dan merasa perlu terus terlibat. Itu kira-kira gimana Mbak? Sebenarnya sih itu selalu jadi tantangan, ya, di setiap program gitu, terutama di program kami yang kita targetkannya sebagai program yang dapat merubah perilaku gitu. Merubah perilaku menjadi lebih baik atau sesuai dengan yang kita inginkan, mungkin menjadi lebih ramah lingkungan. Nah, bagaimana caranya supaya ini bisa di-maintain itu, kalau dari sisi program itu tidak bisa jangka pendek, tidak bisa instan, jadi memang butuh proses, butuh edukasi secara konsisten, dan biasanya kalau kami merancang program seperti itu, minimal kalau dapat sampai
ada perubahan di sistemnya ya paling nggak 3 tahun lah. Itu kayak ya itu kayak minimal, dan itu bisa juga kita lihat kalau dari sisi perilaku individu atau dari sisi di luar program gitu. Berarti memang perubahan itu juga memang benar gitu, tidak bisa instan, harus pelan-pelan. Kalau tadi Pak Syahril bilang, Prof. Syahril bilang itu ya harus ada dulu apa sih untungnya buat saya gitu, what's in it for me gitu. Jadi memang itu juga menjadi poin yang penting supaya perilaku yang kita sedang bangun ini bisa dapat terus terjaga dan dapat berkelanjutan. Jadi intinya sih komitmen dan juga proses ya. Kita memang harus menghargai proses, semuanya nggak bisa instan sih. Ya, baik, terima kasih Mbak Mungkin Ines. Jadi boleh saya tambahin sedikit? Boleh, silakan. Jadi, kalau dari kami sisi akademik, ini yang sifatnya long term memang, kita selalu mengupdate kurikulum. Jadi kita kebetulan kita dapat input terus kan orang mahasiswa itu, ini sedikit agak memaksa. Jadi tugas-tugas apa itu selalu kita update. Memang kita merasa punya kewajiban gitu ya, menyampaikan apa yang ada di masyarakat. Dan ini juga penting buat si mahasiswa yang nanti sebagai calon sarjana, intelektual yang kadang sebagian itu terlibat juga dalam permasalahan-permasalahan sungai, itu kita masukkan, sisipkan, ada yang baru, ada yang ini seperti ini, ya kita libatkan ke kurikulumnya, kita rubah, tugas-tugas kita sesuaikan. Jadi kalau banjir kamu harus gini, nanti kalau jadi pejabat harus begini. Nah, itu adalah upaya-upaya akademisi, jadi lebih ke long term. Karena kita belum tahu di antara mereka tuh siapa yang nanti bekerja sebagai itu tadi, orang yang ngurusin sungai, kita nggak tahu. Jadi kita tuang aja semua di dalam kurikulum ya, ada pelajaran pengelolaan sungai, banjir, macam-macam, itu kita update. Nah itu salah satu upaya kita yang tadi ya, yang terkait dengan sustainability. Nah, juga update. Terima kasih. Terima kasih. Langsung saja saya ke penanya berikutnya. Ini pertanyaan kepada Pak Tri, ini saya gabungkan dari dua penanya yang berbeda. Pertama dari Rizka, mana yang lebih ramah lingkungan Pak, Coca-Cola dengan packaging lama menggunakan botol kaca atau dengan packaging sekarang menggunakan plastik? Itu part 1. Part 2 kepada Pak Tri juga, bagaimana sampah plastik minuman yang dikumpulkan di Citarum kemudian dikelola menjadi sesuatu yang bernilai komersial sehingga bisa mendorong terciptanya praktik pengelolaan sampah terintegrasi melewat pendekatan recycling, upcycling, circular economy. Silakan Pak Tri. Ya, baik. Terima kasih, Puri. Pertanyaan pertama menarik karena ini banyak debatnya di sini. Tapi kalau kami memang melihatnya mungkin dari sisi life cycle analysis ya. Kalau kita lihat memang kalau kita lihat botol kaca itu memang kelihatannya penggunaannya berkali-kali, tetapi di situ juga ada unsur energi yang dipakai dan unsur transportasi yang mesti dipikirkan. Jadi botol kosong kan harus dikembalikan, harus diambil, kemudian harus dibawa lagi, harus dicuci lagi, kemudian diisi lagi, kemudian dikirim lagi. Jadi memang ada plus minusnya, tapi yang setahu kami dari beberapa referensi yang ada, kelihatannya kalau kita lihat dari sisi total energi dan life cycle analysis, botol kaca malah menjadi lebih tidak ramah lingkungan dibanding botol plastik. Kelihatannya seperti itu. Jadi itu yang mungkin perlu didalami lagi, benar atau tidaknya, karena mungkin bisa saja konteks Indonesia yang kadang kepulauan tadi juga menghambat karena perlu transportasi yang sangat intens, berbeda dengan negara-negara yang mungkin datar, yang hanya ada daratan. Itu satu. Yang terkait dengan pertanyaan kedua, bagaimana upcycling sampah-sampah yang dari Citarum ya. Nah ini sebenarnya kalau saya berpikir, mungkin saya waktu sempat diskusi juga dengan teman-teman di mana di Generation Foundation, logikanya sebenarnya akan sangat baik kalau tidak ada sampah di Citarum, sehingga tidak kita ini yang menjadi harapan kita adalah proyek Citarum Repair ini adalah proyek yang sifatnya jangka pendek. Karena apa? Karena ujungnya adalah artinya Citarum sudah menjadi bersih, tidak menjadi tempat sampah. Nah, itu yang mungkin tujuan besarnya kita harus mengarah ke sana. Memang kondisi yang saat ini ada adalah berarti kita harus berpikir bagaimana mengangkat sampah-sampah yang ada untuk kemudian diolah. Nah, sampah-sampah yang ada tentunya kita bisa lihat materialnya. Kalau memang sifatnya sampahnya memang sampah yang mungkin organik atau memang yang akan susah dikelola,
Mungkin mau nggak mau harus dipikirkan cara pengelolaannya yang bisa apakah itu ke TPA ataupun mungkin ke insinerator yang nantinya bisa menjadikan listrik ataupun yang lain. Tapi kalau memang ternyata sampah-sampahnya mungkin masih punya nilai, seperti contohnya adalah botol PET, mungkin botol-botol HDPE, itu mungkin masih bisa diolah lagi menjadi bahan baku atau di-recycle, dibersihkan. Atau yang tadi satu lagi yang juga disampaikan oleh Mbak Ines adalah bisa saja pirolisis, diolah lagi menjadi dan diturunkan menjadi dari bahan baku dasarnya, yaitu minyak bumi. Jadi bisa berbagai macam solusi. Nah, itu yang mungkin mesti dilihat adalah dari sisi karakteristik sampah yang nanti terkumpul. Itu yang mungkin nanti teman-teman GF akan bisa lihat begitu sudah jalan proyeknya, sampah yang terkumpul seperti apa. Nah, itu yang kita perlu analisa bareng untuk bagaimana mencari jalan keluarnya agar bisa dikelola dengan baik dan dimanfaatkan secara komersial. Baik, terima kasih Pak Tri. Ini saya langsung karena kita sudah menuju hampir penghujung acara, tapi saya tetap mau memanfaatkan karena pertanyaan bagus-bagus. Ada 2 pertanyaan untuk Mbak Ines. Mbak, ini dari Ade. Pendapat Mbak Ines tentang perlunya terlibatnya NGO dalam Satgas Citarum Harum tidak hanya dari aspek pemerintahan saja, supaya lebih sinergi dan bisa menyelesaikan permasalahan. Itu jadi tanya pendapat, one part dalam Satgas. Kemudian yang kedua dari Joni, langkah konkret apa selama ini NGO wujudkan di Das Citarum dalam pendampingan bersifat temporer atau berkelanjutan? Silakan, Mbak. Untuk yang pertama, sebenarnya ya tentunya NGO juga berperan ya. Tadi juga sudah disebutkan kalau NGO itu berperan mungkin sebagai jembatan yang menjembatani antar stakeholder ini karena mungkin kita lebih fleksibel dibandingkan pemerintah yang punya batasan-batasan ataupun mungkin pihak swasta dan yang lainnya mungkin punya batasan dan NGO bisa menjembatani itu. Dan untuk sekarang pun yang saya tahu sudah ada NGO juga, sektor NGO di Satgas Citarum gitu. Jadi memang harusnya ini sudah terfasilitasi ya dengan adanya elemen NGO di Satgas Citarum. Untuk yang kedua tadi mengenai yang peranan NGO di Das Citarum ini udah apa aja. Nah sebenarnya kami juga sudah banyak berkoordinasi dan beberapa kali bekerja sama dengan komunitas-komunitas atau organisasi-organisasi di sekitar Sungai Citarum yang memang melakukan edukasi secara aktif dan terus-menerus. Kalau misalkan ikut webinar 1, kemarin ada Pak Indra Darmawan dari Bening Saguling Foundation, dan beliau sudah melakukan edukasi di Sungai Citarum itu kayaknya udah sangat lama gitu. Jadinya sebenarnya sudah banyak inisiatif yang ada di Das Citarum, dan kami pun sebenarnya tidak ingin mengambil peranan yang lain gitu. Kami justru ingin membantu mengkolaborasikan dan menghubungkan para stakeholder ini gitu. Jadi kami juga bekerja sama dengan Pak Indra dan mungkin dengan komunitas-komunitas lain yang memang sudah melakukan edukasi secara terus-menerus, secara intensif di Sungai Citarum. Dan pastinya sih program-programnya seperti yang sudah disebutkan sebelumnya pastinya akan program jangka panjang yang kami harapkan dengan program jangka panjang ini dapat mendorong terjadinya sustainability gitu. Jadi kita tidak instan hit and run istilahnya, nggak datang lalu beres program berapa bulan lalu pergi, kita nggak mau seperti itu. Justru kita inginnya lebih ke memberdayakan. Jadi kita sama-sama melalui proses ini, program ini jangka panjang. Setelah itu kami dorong supaya teman-teman yang nantinya di Sungai Citarum ini untuk lebih mandiri. Mungkin itu Mbak Puri. Terima kasih sekali Mbak Ines. Saya juga dengan berat hati harus menutup sesi tanya jawab teman-teman Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi. Tapi tadi pertanyaan yang saya tanyakan itu sebenarnya mayoritas sudah di-upvote oleh teman-teman. Jadi itu yang mungkin banyak ada yang di benak teman-teman pengen ditanyakan sudah diakomodir sebisa kami. Luar biasa sekali pertanyaan dan diskusinya. Mohon maaf sekali lagi tidak bisa semuanya diakomodir, tapi setelah mendengarkan paparan dan diskusi pembicara kita hari ini, boleh saya simpulkan singkat bahwa kita
Kita sudah mendapatkan perspektif dari profil peneliti, dari LSM, perusahaan, dan juga pemerintah. Hal-hal yang bisa saya soroti adalah kita butuh sekali perubahan perilaku, kita butuh payung hukum, dan tidak hanya payung hukumnya, tapi juga law enforcement-nya. Tadi sudah ada beberapa titik CCTV dilakukan dari pemerintah, mudah-mudahan itu juga bisa membantu adanya pembagian peran. Tadi kalau untuk di daerah border seperti kabupaten kota, kalau ini perlu disuarakan, maka suarakan ke provinsi, sudah ada satgasnya juga, jadi kita yang menjadi warga tidak hanya berdiam diri kemudian sibuk menyalahkan pemerintah, tidak begitu juga, kita perlu suarakan. Suarakannya kemana? Ke satgas atau ke provinsi. Kemudian melihat potensi sampah sebagai bahan baku atau barang-barang bernilai. Kurang lebih itu yang bisa saya rangkum dalam webinar hari ini. Saya mempersilahkan untuk masing-masing pembicara memberikan closing statement atau kata-kata penutup sebelum webinar ini berakhir, mulai dari Pak Didi dulu. Silakan Pak, closing statement-nya. Dari saya gini, Bu. Saya itu kan sering bicara masalah koordinasi, sinergitas seperti itu ya. Nah, yang paling kita himbau itulah untuk bisa berkoordinasi itu sulit. Kata-kata yang mudah diucapkan tapi pelaksananya sulit. Itu butuh komitmen dari masing-masing ininya. Oleh karena itu, mari kita benar-benar ciptakan supaya bisa berkoordinasi dengan baik dan juga bisa bersinergi dengan baik itu. Karena jadi pengelolaan lingkungan itu merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya tanggung jawab pemerintah. Di undang-undangnya juga itu kewajiban dari setiap warga negara, gitu kan, harus melakukan pengelolaan bertanggung jawab terhadap lingkungan seperti itu. Jadi jangan mengandalkan salah satu pihak saja, seperti itu. Dan Coca-Cola kapan bisa ikut ini menjadi ikut tudian komplain, jangan hanya biru saja. Gitu. Ini langsung saja closing statement-nya kayaknya ke Pak Trini, silakan Pak. Oke, baik. Oke. Mungkin kalau dari saya sebenarnya sampaikan Pak Didi tadi menarik sekali. Memang sebenarnya kuncinya di kolaborasi. Tapi mungkin sebelum mencapai sana, kalau saya boleh menyampaikan sedikit pengingat bagi diri sendiri adalah kita mulai dari kita sendiri dulu. Apa yang kita bisa lakukan secara pribadi, secara kecil, yaitu untuk memilah sampah. Kemudian sampah-sampah sudah dipilah untuk kita serahkan kepada kepada pihak-pihak yang bisa mengelola dengan lebih baik. Dan tentunya yang kedua adalah setelah kita bisa melakukan hal yang dengan diri sendiri, mari kita ajak teman-teman kita, mari kita ajak tetangga kita, mari kita ajak keluarga kita, mari kita ajak pemimpin kita dan sebagainya untuk bersama-sama. Karena mau bersama-sama mendukung bagaimana kita bisa mengelola Citarum untuk lebih baik, karena Citarum adalah untuk milik kita bersama. Ya, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Pak Tri. Langsung disusul oleh Prof. Syahril, kata-kata penutup. Baik, yang saya katakan strategi yang pertama adalah membangkitkan orang-orang yang stakeholder itu punya manfaat atas apa yang dilakukan. Dalam ini kalau orang sudah punya manfaat, dia akan mengerahkan atau memobilisasi sumber dayanya untuk itu karena dia memang punya interest. Yang kedua, pemerintah sebaliknya setelah itu kebijakan yang selama ini sifatnya dari pemerintah langsung ke yang lainnya itu juga harus juga menciptakan akses bagi orang-orang yang ini, pihak-pihak atau individu yang ingin berpartisipasi karena sudah merasakan manfaatnya. Selama ini kebijakan itu nggak ada yang memberikan akses itu, yang saya sengaja sampaikan di akhir, kebijakannya itu harus mencakup akses bagi stakeholder yang sudah ingin terlibat di situ, yang ingin berkontribusi. Selama ini belum pernah terpikirkan itu, ada tapi belum optimize lah, itu yang harus dipikirkan sehingga upaya itu bisa sustain. Karena yang di pemerintah itu tidak seterusnya yang interest ada di situ, tiap orang beda kapasitasnya atau persepsinya dalam menjalankan apa yang ada. Itu partner yang di luar yang nanti akan menggerakkan itu. Nanti kalau yang di luar nggak bergerak, pemerintah yang ada ini ya, selalu ada siklus untuk menjaga sustainability itu. Dari industri juga demikian. Jadi tiap stakeholder itu harus ada akses ya yang digaranti di dalam kebijakan yang dibuat. Terima kasih. Terima kasih Prof. Terakhir Mbak Ines.
Oke, permasalahan Citarum ini tidak dapat diatasi secara sendiri-sendiri, perlu peranan dari seluruh pemangku kepentingan yang terkait dalam pengelolaan sungai. Jadi bukan saatnya untuk saling menyalahkan, karena ini juga untuk kepentingan kita bersama. Oleh karena itu, ruang diskusi seperti saat ini sebagai wadah kolaborasi itu menjadi sangat penting. Dan dari ruang diskusi ini, langkah selanjutnya adalah bagaimana kita dapat bergerak bersama, saling bersinergis untuk mengatasi permasalahan sampah di Sungai Citarum, sehingga sungai ini menjadi sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Terima kasih, Mbak Putri. Terima kasih, amin, amin, amin. Saya amini semua closing statement dari masing-masing pembicara. Sebagai penutup, kita hampir di penghujung webinar. Perkenankan saya mengajak seluruh pembicara, sudah dinyalakan semua kameranya. Kita berfoto bersama yuk teman-teman, Bapak, Mbak, untuk diabadikan oleh teman-teman panitia. Posenya titipannya adalah meletakkan tangan kanan di dada menuju ke pundak kiri. Mungkin ini seperti pengingat bahwa apa yang sudah kita kemukakan hari ini akan kita lakukan bersama-sama, seperti membuat janji kepada diri sendiri sehingga ada perubahan signifikan ke depannya untuk tidak hanya Citarum tapi DAS dan lingkungan kita secara keseluruhan. Baik, saya akan hitung mundur dari 5 ke 1. Siap-siap tim admin untuk meng-capture foto ini. 5, 4, 3, 2, 1. Smile, cheese. Baik, sekali lagi terima kasih Mbak Ines, Prof, kemudian Pak Tri, kemudian Pak Didi sudah meluangkan waktu, perspektif, energi, dan knowledge-nya kepada kami semua yang ada di sini. Sayang sekali kita tidak bisa bertatap muka langsung, tapi ini adalah hal yang bisa kita lakukan di masa pandemi, adalah hal yang bisa kita lakukan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan momentum pandemi ini menjadi refleksi untuk kita bersama memperlakukan Ibu Pertiwi kita dengan lebih baik. Webinar ini diorganisir oleh Green Generation Foundation dan Konsorsium Citarum Repair, Waste for Change, dan River Recycle, didukung oleh Coca-Cola Indonesia. Bapak Ibu, mewakili Green Generation Foundation, Waste for Change, River Recycle, serta Coca-Cola Indonesia, sekali lagi saya, Puri Anindita, mengucapkan terima kasih kepada Anda, partisipan, atas antusiasmenya pada webinar series program Citarum Repair yang telah berjalan selama 2 hari, yaitu tanggal 22 Oktober yang lalu, serta hari ini pada tanggal 5 November 2020. Kami informasikan juga bahwa sertifikat ini akan kami kirimkan kepada para peserta yang telah hadir sebagai tanda apresiasi, akan dikirimkan via email. Sementara untuk bahan materi dan video rekaman webinar series program Citarum Repair ini akan juga dibagikan maksimal 1 minggu setelah acara hari ini berakhir. Sekali lagi, terima kasih seluruh panelis, seluruh narasumber, semua yang sudah berpartisipasi dari berbagai daerah di Indonesia, mengingatkan saya kembali bahwa Indonesia tidak hanya Jakarta dan Bandung. Sampai jumpa di acara program Citarum Repair selanjutnya. Teman-teman, stay safe. Bye for now.